Sini kumpul bareng gue. Kita bakal saksiin aksi balas dendam paling gila. Menara raksasa berdiri di tengah badai petir dan api. Tumpukan tulang berserakan. Sementara seekor Phoenix mengamuk hebat. Pria berambut perak maju menyerang tanpa ragu. Di sebelahnya, pria berotot siap menghantam bareng cewek berambut biru yang udah mengokang. Senjatanya, mereka langsung melepaskan serangan kombinasi super dahsyat, menghantam monster api itu. Phoenix raksasa tersebut akhirnya jatuh ke tanah, dengan tubuh masih diselimuti kobaran api. Ketiga petarung itu ikut turun, dan menatap wujud monster yang udah tumbang. Sang pria tersenyum bangga, karena berhasil mengalahkan sang penjaga. Tapi, wajah teman-temannya malah berubah sinis. Merencanakan hal busuk, dia menoleh, dan terbelalak kaget saat sebuah pedang tiba-tiba melesat ke arahnya. Mereka menatapnya sedingin es saat pedang itu menembus dadanya. Bikin dia mengerang kesakitan. Dia pun ambruk ke tanah, mempertanyakan pengkhianatan mereka. Si cewek cuma tersenyum licik karena rencana mereka berhasil. Lalu memanggilnya Migo. Si pria berotot nambahin kalau Migo tuh terlalu kuat. Jadi membunuhnya bikin mereka bisa menguasai kekuatannya. Mereka lalu menendang tubuh Migo hingga jatuh menimpa bangkai Phoenix. Dengan wajah menahan sakit, mata Migo menatap tajam dan mengutuk mereka. Melihat Migo belum mati, kedua pengkhianat itu langsung melompat buat menghabisinya. Tapi tanpa diduga, monster Phoenix yang berkobar api itu turun dari atas dan melahap tubuh Migo dalam sekejap. Teman-temannya langsung berhenti dan kaget setengah mati. Sadar kalau monster itu belum mati. Ledakan super besar pun langsung menyapu seluruh medan tempur. Migo berteriak penuh amarah, bersumpah bakal bikin mereka nyesel seumur hidup. Api itu membakar habis seluruh tubuhnya, menyisakan siluet hitam saja. Sebuah layar notifikasi sistem tiba-tiba muncul di depan mata, menunjukkan perubahan takdir karakternya yang mulai memuat. Data, 300 tahun kemudian, di sebuah akademi bela diri raksasa, seorang guru pirang berdiri menjelaskan runtuhnya 9 menara hitam dan momen saat para monster menginvasi umat manusia. Sebagai cahaya harapan, seniman bela diri lahir dan menekan para monster demi melindungi bumi. Sang guru lalu menarik kain hitam, memamerkan seekor hyena tingkat paling rendah yang menggeram buas dari dalam kandang. Para murid kaget dan jijik melihatnya. Bikin monster itu makin marah dan mengaum menakutkan. Guru itu cuma tersenyum santai dan mulai melempar pertanyaan ke mereka. Tentang apa? Kelemahan monster itu. Murid-murid kelihatan bingung dan ngeluh karena nggak ingat materinya. Di tengah kepanikan, mereka malah dengar suara orang ngorok keras. Suara itu langsung menarik perhatian sang guru yang seketika melotot syok. Semua murid menoleh ke belakang dan melihat teman sekelas mereka nyender di pohon. Yap, itu Migo yang lagi tidur pules. Bikin gurunya langsung meneriakkan namanya. Dengan emosi meledak. Perhatiin baik-baik. Momen ini bakal mengubah segalanya. Gurunya teriak. Nanya, apa Migo bosan hidup? Mata Migo mendadak terbuka lebar. Dia mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi. Bersiap tempur. Dia mengangkat tangan. Dengan kebingungan, nanya di mana dia sekarang, sementara yang lain cuma menatapnya. Dia memegang kepalanya. Ingat, kalau dia baru aja mati, ditelan api Phoenix. Migo akhirnya sadar kalau dia udah berinkarnasi setelah 300 tahun. 300 tahun. Dia tersenyum sinis. Merasa Tuhan memberinya kesempatan kedua. Matanya menyala penuh tekad buat balas dendam ke Wang dan Juan. Tiba-tiba, sang guru melompat maju menyerang, bikin matanya melotot kaget setengah mati. Sepatu hak tingginya langsung menghantam wajah Migo, menerbangkannya sampai nabrak pohon di dekat situ. Semua murid melongo melihatnya. Guru itu menggertakkan gigi saking emosinya melihat. Migo tidur di kelas. Migo jatuh ke tanah. Sementara teman-temannya mulai berbisik, kalau Guru Harry emang super galak. Mereka tersenyum, mengejek, menyebut Migo sampah karena cuma punya peluang sangat kecil buat jadi seniman bela diri. Migo bangkit kebingungan, baru sadar kalau tubuh yang dia pakai sekarang lagi ada di kelas. Matanya membesar saat ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Tapi
Dia langsung kecewa saat sadar itu cuman monster tingkat rendah. Ketua kelas mereka, Juna, langsung manggil guru Harry dan ngejelasin kalau kondisi keluarga Migo emang lagi susah. Ken, si cowok berambut ungu, tersenyum mengejek dan nyindir aksi sok pahlawan Juna. Dia lalu menoleh, bilang kalau Migo gagal ujian. Dia pasti dikeluarkan. Harry dengan tegas menyuruh mereka semua diam. Guru Ito menarik cambuknya dan mengingatkan Migo kalau dia masih muridnya. Dengan wajah menyeramkan, dia nanya ke Migo, apa aja titik lemah Hyena, sambil terus mengancamnya. Teman-teman sekelasnya asyik mengejek dan menertawakan Migo dari belakang, sementara cowok itu cuma diam. Juna maju membela, bilang kalau hukumannya itu terlalu berlebihan. Harry berbalik dengan marah, membentak Juna, dan nanya apa muridnya itu mau mengajari dia mengajar. Yuna menunduk sementara Kian menatapnya bingung. Nah, kalian pasti mikir, Migo bakal ciut kan? Salah besar. Dengan sombongnya, Migo bilang kalau dia udah tahu titik lemahnya dari dulu. Di kehidupan sebelumnya, dia udah membantai 18 kelompok hina cuma buat latihan pedang. Teman-temannya makin mengejek, ngatain kalau dia cuma besar mulut. Harry menatapnya tajam dan menyuruhnya menyebutkan semua titik lemahnya. Dia mencondongkan badannya, menodongkan cambuk, dan mengancam kalau jawabannya sampai salah. Migo tersenyum santai, mengangkat tangan, dan bilang kalau Hyena itu punya 4 titik lemah. Harry langsung kaget setengah mati, tahu Migo menyebut titik keempat. Teman-temannya langsung ngakak parah dan makin membulinya. Juna menatapnya cemas, berbisik pelan kalau Hyena itu cuma punya 3 titik lemah. Migo memegang tengkuknya, super bingung karena dia nggak habis pikir gimana buku pelajaran bisa melewatkan titik keempat. Ken menunjuknya, bilang kalau kelemahan Hyena cuma tenggorokan, perut, dan mata. Dia kembali memanggil Migo sampah karena berani meragukan materi pelajaran sekolah. Dia maju dan meminta Harry menghukum Migo atas kelakuannya. Tapi Migo malah melipat tangannya dengan penuh percaya diri. Sementara Harry cuma terdiam saat Ken terus mengejek dengan nada sangat tegas. Harry menyuruh mereka semua berhenti. Kian tersenyum lebar mengejek sambil menunjuk Migo agar mematuhi perintah itu. Tapi tak disangka, Harry malah berbalik marah dan membentak Kian, menyuruhnya untuk tutup mulut. Guru itu kembali ke Migo, menanyakan apa sebenarnya kelemahan keempat itu. Migo tersenyum, bilang kalau jawabannya sangat gampang. Tapi ucapannya terpotong. Hyena di dalam sana tiba-tiba menatap tajam. Kandangnya mulai bergetar hebat, disertai auman buas. Migo langsung sadar, ngerasa ada yang gak beres dengan monster itu. Gila aja. Hyena itu mendadak menghancurkan kandangnya, bikin Harry langsung menoleh dengan wajah syok. Monster itu melompat brutal ke arah para murid, memicu kepanikan massal. Hyena itu mendarat tepat di depan Ken, yang langsung mematung ketakutan. Saking paniknya, Ken malah menarik bahu Juna, buat dijadiin tameng hidup. Hyena itu melesat maju, siap menerkam Juna tanpa ampun. Wajah Harry seketika pucat pasi. Meneriakkan nama Juna dengan panik. Juna cuma bisa mengumpat ketakutan. Saat rahang mengerikan, monster itu hampir mengoyak kepalanya, tapi sebuah tendangan tiba-tiba melesat maju. Itu Migo, menyelamatkan dan membawa Juna menjauh dari jangkauan Hyena. Sambil menggertakkan gigi, Migo mengarahkan 2 jarinya yang menyala ke arah monster itu. Jari-jarinya menghantam kepala Hyena, menghentikannya tepat di udara. Akibat tekanan luar biasa, Migo menurunkan Juna sementara Hyena itu langsung ambruk, tak bernyawa. Dia tersenyum percaya diri, mengumumkan ke semua orang kalau kelemahan keempat Hyena adalah alisnya. Migo menatap Juna, menanyakan keadaannya, dan cewek itu mengiyakan penuh rasa terima kasih. Pipi Juna langsung memerah. Diam-diam ngerasa kalau dada Migo terasa sangat nyaman. Migo berdiri di depan bangkai Hyena. Keheranan, gimana monster terlemah bisa menghancurkan kandang besi itu. Matanya menyipit curiga.
merasa ada sesuatu yang janggal di sini. Seberkas cahaya mendadak muncul dari dahi hina itu, bikin Migo kaget, karena cahayanya langsung melesat masuk ke arahnya. Sebuah layar sistem muncul di atasnya, mengumumkan kalau dia baru aja mendapat poin C, darah. Dia menyentuh sistem itu dengan takjub. Sambil tersenyum, dia mengepalkan tangan, sadar kalau membunuh monster bisa meningkatkan Chi-nya. Teman-temannya cuma bisa melongo syok melihat Migo yang sukses menumbangkan hyena itu dalam sekali serang. Harry berlutut di dekat bangkai. Takjub, gimana satu jari Migo bisa menghancurkan tengkoraknya. Dia menatap Migo lekat-lekat. Penasaran rahasia apa lagi yang cowok itu sembunyikan. Para muridnya nanya dengan cemas, apa monsternya udah mati. Bikin gurunya bangkit dan menenangkan mereka. Harry lalu mengumumkan kalau jawaban Migo soal titik lemah itu 100% benar. Tapi materi ini harusnya khusus buat peringkat atas. Dia menepuk pundak Migo, berjanji bakal ngasih poin tambahan karena aksinya yang keren. Migo tersenyum puas dan berterima kasih padanya. Semua murid langsung heboh tak percaya setelah mendengar guru mereka. Jadi, gimana menurut kalian? Puas banget kan? Yang lain masih nyangkal bilang Migo. Cuma beruntung. Tapi cewek-cewek sekelas sekarang malah klepek-klepek. Karena dia jauh lebih kuat dari Ken. Mari kita mulai kisah kocak ini. Dia menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya karena marah. Dia mengangkat tangan dengan wajah sangar, pura-pura tidak takut. Lalu dia menyombongkan anjing dubuk penjaga rumahnya. Dia menginjak mayat dubuk itu, menyombongkan diri, bisa membunuhnya seperti Migo, karena energi Chi miliknya lebih besar. Teman-teman sekelasnya malah tertawa lepas, karena tahu dia cuma besar mulut. Juna menepuk jidatnya tidak percaya, sementara gadis lain mengejek Ken. Kon meledak marah, bersumpah akan membuktikan semuanya kepada teman sekelasnya. Dia lalu membuka rahang dubuk itu dan memasukkan kepalanya ke sana, membuat para gadis menutup wajah karena jijik. Harry langsung menegurnya, menyuruhnya berhenti bertingkah konyol. Migo menyilangkan tangan, berpikir untuk memberi Kian pelajaran karena sudah mengejeknya. Dia dengan santai menyentil sebuah batu kecil. Batu itu melesat dengan kekuatan gila dan menghantam kepala dubuk. Rahangnya langsung jatuh, menjepit kepala Kian di dalam mulutnya. Dia meronta dan mengompol sambil memohon diselamatkan. Harry dan murid lainnya hanya menatap kosong, menganggapnya sangat bodoh. Ken terengah-engah dengan lidah menjulur, menyadari kalau itu cuma ancaman palsu. Harry menutup hidungnya, menyuruh Ken segera mandi dan mengganti celananya. Murid-murid tertawa dan mengejeknya karena mengompol membuatnya langsung lari terbirit-birit dari sana. Migo menghela napas, berharap Kan tidak akan mimpi buruk setelah kejadian ini. Gedung sekolah menjulang tinggi. Suara bel bergema tanda sekolah. Usai, para murid berjalan keluar. Beberapa mengajak temannya ke kafe baru. Ken menunggu Juna dengan cemas sambil menyembunyikan bunga. Juna mendadak muncul. Dia berjalan sangat anggun. Kian mengambil kesempatan dan memanggilnya, membuat gadis itu menoleh dan bertanya. Dia membungkuk dan memberikan bunga itu sambil meminta maaf atas kejadian tadi. Dia tersenyum lebar dan mengajaknya kencan ke kafe baru. Juna dengan ragu melambaikan tangan, berkata hanya menerima permintaan maafnya saja. Kon baru mau menjawab, tapi Migo mendadak menarik perhatian. Juna, dia berbalik dan pamit pergi, berjalan menjauh. Juna menyusul Migo dan langsung berterima kasih atas bantuannya. Dia ceria bertanya, apakah Migo sedang senggang dan mengajaknya ke kafe baru di Hero Plaza? Migo menatapnya dan menolak karena ada urusan lain. Juna terus bertanya, kapan dia luang? Namun, dijawab ragu olehnya. Mata Kian menyipit, marah sambil menggertakkan gigi. Genggamannya mengerat saat melihat mereka berjalan berdua. Migo pergi ke Hero Plaza, melihat patung Wang dan Wan di tengah plaza. Tumpukan bunga terlihat di sana, sebagai bentuk penghormatan untuk pahlawan palsu itu. Wang dan Juan dianggap pahlawan umat manusia
karena mengalahkan Phoenix. Migo menatap warga yang asyik membicarakan mereka. Dia tersenyum getir, mengingat pengkhianatan fatal yang dua orang itu lakukan. Dengan tatapan tajam, dia bersumpah akan membongkar sifat asli pahlawan palsu ini. Nah, coba perhatikan. Dia berjalan pergi saat seseorang menyuruh anak buahnya mengikuti. Itu Kon yang memerintahkan penyerangan. Migo masuk ke gang gelap tanpa sadar. Bahaya mengintai. Dia sedang pusing mencari monster di dalam kota. 2 langkah kaki mendekat. 2 anak buah Ken menghadang dan menyebutnya sombong. Pria keriting dengan tato monster di punggung mengancamnya. Migo kebingungan dan bertanya siapa mereka. Ken tiba-tiba muncul dari gerombolan itu dan bertanya, "Kenapa Migo sendirian?" Migo berbalik, lalu bertanya, "Apakah Kon cari masalah lagi?" Kon menunjuknya dengan marah, berkata, dendamnya takkan hilang sebelum Migo cacat. Ekspresi Migo menggelap, mengulangi ucapan Kan sambil menyebut anak buahnya, sampah. Wajah pria itu mengeras marah, menyebut Migo lemah, karena energinik cuma sedikit. Pasukan Qian serentak menerjang maju, berniat memberi pelajaran, sementara Migo tetap berdiri tenang, tanpa rasa takut. Qian tertawa gila, bersumpah menghancurkannya. Mata Migo menyala penuh amarah, melempar dan menghajar anak buah Ken dalam sekejap, lalu mendarat sempurna. Dia berdiri keren di tengah orang-orang yang tumbang itu. Qian dan pria tadi menatapnya dengan wajah syok tak percaya melihat kejadian barusan. Migo mengepalkan tangan sambil tersenyum, lalu memberitahu, Ken, kalau kroconya sangat payah. Ken dengan panik membalas agar jangan sombong karena dia belum selesai. Dia menyuruh pria itu melepaskan dubuk. Pria itu dengan angkuh menantang Migo membunuh dubuk itu saat melepas rantainya. Sang dubuk mengaum saat pelindung mulutnya jatuh. Hewan itu langsung melompat, bersiap menyerang. Qian menyeringai lebar, menyombongkan kalau dubuk itu sudah dilatih secara profesional. Migo berdiri santai, sama sekali tidak peduli pada dubuk yang mendekat. Dia tertawa kecil, menyebut semua dubuk sama saja. Sambil bersiap menyerang, dia berlari menyambut para dubuk itu. Dia melompat tinggi dan dengan sengaja menusukkan jarinya ke dahi hewan itu. Dia mendarat ke tanah, sementara dubuknya langsung mati seketika. Qian sangat. Kalian bisa tebak apa yang terjadi. Keadaan berbalik. Syok berat. Menyaksikan kematian instan itu, pria tadi sangat kaget karena tahu Migo bukan seniman bela diri, tapi bisa menumbangkan dubuk terkuatnya dengan sangat cepat. Sistem layar muncul, mengumumkan tambahan energi. Saat Migo mengepalkan tangan bangga, Qian baru sadar seberapa kuat Migo dan mencoba kabur diam-diam dari sana. Namun, Migo tiba-tiba muncul, menyeramkan di belakangnya. Berkata, sekarang giliran Kan. Qian langsung panik, ketakutan, harus menghadapi Migo. Migo tanpa ampun menendang alat vitalnya, membuat mata pemuda itu melotot, seakan mau keluar. Kan terlempar jauh dan berteriak memegangi aset masa depannya. Pria tadi menatap ngeri, tidak percaya melihat hal itu. Migo lalu menghadapnya dan berkata, pernah dengar soal geng dubuk? Dia bertanya, apa dia punya dubuk lain? Yang langsung dijawab dengan gemetar. Pria itu mendadak teriak, menyebut geng dubuk adalah geng terbesar di Chang. Migo menyuruhnya diam, lalu meninju wajahnya dengan keras. Dia lalu menyuruh pria malang itu membawanya ke markas mereka. Migo mencengkeram kepalanya, mengancam akan menyiksanya jika terus mengoceh. Di kota Changxi, mereka menyusuri tempat itu. Pria itu menunjuk sebuah pintu, memberitahu itulah markas mereka. Migo tersenyum licik dan menyuruhnya pergi, membuat pria itu heran. Dengan sangat percaya diri, Migo berniat menemui bosnya untuk mengobrol sedikit. Sementara itu, 2 ekor dubuk saling bertarung buas. Suara keras bergema di arena kecil itu saat penjudi bertaruh pada dubuk jagoannya, sementara seseorang mengawasi dari atas. Pria tua itu bertanya, kemana saudara ketiga membawa dubuknya?
Asistennya memberitahu kalau tuan muda ingin memberi pelajaran pada seorang anak dan membawa hewannya. Alisnya berkerut, mengeluh tingkah saudara ketiga. Makin parah akhir-akhir ini. Pintu markas mendadak hancur karena ditendang. Dari luar, para penjudi kaget dan berbalik, melihat siluet hitam berdiri di balik asap tebal. Kejadian itu menarik perhatian si pria tua, memaksanya bertanya siapa. Orang itu, seseorang, melangkah maju. Itu Migo, memperkenalkan dirinya, dan bertanya, siapa ketua geng dubuk di sana. Pria tua itu menyebut nama Migo, merasa pernah dengar. Asistennya mengingatkan, kalau Migo adalah incaran saudara ketiga mereka. Pria tua itu mengisap rokoknya, membenarkan dugaannya. Dia lalu bertanya, kenapa Migo berani datang sendirian? Dan di mana saudara ketiga? Migo tersenyum sadar, pria itu ketuanya. Dia menyeringai, menyebut kakek itu salah paham, karena dia tidak mungkin tertangkap. Dan datang kemari sendiri. Pria tua itu kebingungan menanyakan alasannya. Migo menunjuknya. Berkata murni, ingin bantu membunuh para dubuk. Dia mengingatkan, kalau judi adu hewan itu dilarang, lalu menawarkan jasa membersihkan buktinya. Anggota geng mengejeknya, menyebut, dia datang cuma cari mati. Mereka tertawa lepas, meremehkan keberaniannya, mau menghabisi semua. Dubuk. Pria tua itu mengumpat, dan menyuruh anggotanya mematahkan kaki Migo, lalu membuangnya. Anggota geng mengiyakan, senang, sambil memegang tongkat pemukul. Mereka langsung menerjang. Migo, gimana menurut kalian? Murni kepuasan. Pertarungan pecah saat pria tua itu berbalik, menganggap Migo buang waktu. Hasilnya, anggota geng itu malah terbang, dipukuli ke segala arah. Sini kumpul, kita bakal lihat aksi gila murid ini. Migo berhenti kaget, lalu berbalik nanya, ada apa sebenarnya? Dia mengepalkan tangan, bilang cuma datang membantu, tapi mereka malah menyerangnya. Anggota geng itu sekarang ketakutan, sadar kalau Migo sangat kuat, meski berstatus siswa. Bos tua itu menginjak rokoknya di tanah, matanya menatap tajam, dan dengan sombongnya menyuruh Migo membunuh semua hyena. Dengan wajah licik, dia langsung menyuruh melepaskan semua binatang buas itu. Anak buahnya kaget saat kawanan hyena maju, sementara yang lain bersorak mendukung Chi dan hewannya. Binatang buas itu melompat ke arah Migo yang sangat percaya diri. Matanya menyala, penuh tekad. Saat melompat, dia menendang dua hyena sekaligus dalam satu gerakan kilat, menjatuhkan mereka. Rahang penonton sampai anjlok melihat Migo melakukan serangan instan yang mematikan. Energi merah langsung mengalir ke tubuh Migo, memberinya kunci baru dari hyena yang tumbang. Asistennya mulai panik dan bertanya, apa rencana Kai selanjutnya? Membuat Kai ngamuk sambil mengumpat kasar. Dia langsung memerintahkan melepas semua hyena. Anggota geng bergegas maju, menuruti perintah gila itu. Kandang terbuka lebar, dan semua hyena langsung mengepung Migo. Bukannya takut, Migo malah tersenyum sinis, karena ini akhirnya mulai seru. Semenit kemudian, dia bertarung brutal melawan kawanan hyena itu dengan jurus pukulan anjing andalannya. Beberapa menit berlalu, dia masih asyik menghajar dan melempar para hyena itu ke udara. Setengah jam kemudian, hewan buas itu ketakutan dan mencoba kabur, tapi Migo terus mengejar mereka. Mulut Kai menganga melihat Migo mengalahkan semuanya. Layar sistem muncul, menunjukkan energi Kai yang meningkat tajam saat Migo berdiri bangga di tengah kawanan hyena yang kalah. Dia menginjak kepala hyena itu, sementara orang-orang terbengong kaget. Migo dengan sombong nanya, apa ini sudah selesai? Padahal dia baru pemanasan. Dia tersenyum, meremehkan, dan menyuruh Ki mengeluarkan lebih banyak hyena lagi. Kai ngamuk, menyuruhnya, jangan sok jago, karena dia bisa mengalahkannya pakai anak buah. Dia menunjuk dan memerintahkan mereka maju menyerang Migo bersama-sama. Sama, hening sejenak. Tidak ada satupun yang maju. Kai menoleh kebingungan, nanya, di mana mereka semua? Ternyata anak buahnya lari terbirit-birit dari pertarungan, bilang
mereka tidak bodoh melawan sesosok monster. Kai memaki mereka habis-habisan karena pengkhianatan murhan itu. Tiba-tiba, Migo sudah ada di belakangnya. Bikin Kai keringat dingin ketakutan. Dia sangat kaget dan bertanya, apa yang Migo inginkan? Migo tersenyum santai. Nanya di mana dia bisa dapat lebih banyak hyena atau hewan lain. Kai menunjuk dengan marah. Menolak bicara, walau harus mati. Migo tersenyum mengerikan. Perhatikan baik-baik. Disinilah keadaannya mulai gila. Migo mengepalkan kedua tangannya. Tiba-tiba, ledakan energi gelap meledak dahsyat. Setelah babak belur, Kei akhirnya ngaku beli hyena itu di arena gerhana. Mata Migo menyipit. Ingat, dulu sering ke sana. Dia nanya, kapan arena itu buka? Dan siapa bos mereka? Kai bilang, bukannya setiap akhir pekan. Dan dia tidak tahu siapa bosnya. Migo lalu mencondongkan tubuh sambil menepuk bahu Kai. Bilang kalau Kai harus membawanya ke sana. Kai kaget luar biasa dan mengulangi kata-kata Migo. Migo berbalik menantang kalau dia menolak. Chi dengan ragu, bilang tempat itu cuma buat anggota. Migo dengan dingin membongkar kalau Kai punya luka kronis lebih dari 10 tahun. Kai kaget setengah mati. Migo dengan percaya diri bilang dia tahu cara menyembuhkannya. Migo menyuruh Kai menyiapkan bahan yang dibutuhkan. Bikin Kai melongo karena tahu itu bahan langka khusus alkemis. Anak buahnya juga ikut menatap. Dengan kaget, alkemis itu sangat langka karena bisa meracik ramuan yang mengubah manusia biasa jadi seniman bela diri. Kai mulai curiga Migo ini alkemis, tapi dia masih sangat bingung. Migo menegaskan, dia cuma beri waktu 1 menit untuk mengumpulkan semuanya. Bikin Ki langsung lari buru-buru menyiapkan barangnya. Kai tersenyum lebar. Berpikir nasibnya bakal berubah drastis kalau Migo ada di pihaknya. Di dalam ruangan bersih, mereka berhadapan dengan bahan-bahan di atas meja. Kai dengan senang hati bilang semua permintaan Migo sudah siap. Migo mengangguk sambil memeriksa bahan itu. Dia mengetuk meja, menyuruh bahan-bahan itu melayang naik. Energi biru terbentuk di atasnya saat dia merapal mantra reaksi alkimia. Rahang, Chi, terbuka lebar. Sadar, cuma alkemis asli yang tahu mantra level itu. Dia tersenyum girang. Yakin, bisa kaya raya. Cairan biru terbentuk di tangan Migo, membuatnya tersenyum. Sukses. Kai menunjuk cairan biru di telapak tangan Migo. Nanya, apa itu obatnya? Migo meregangkan badannya, bilang sudah lama sekali dia tidak meracik cairan pemulihan tingkat 3. Kai menatap kaget. Tahu betul harga obat tingkat 3 itu 1000 koin emas. Migo menyuruhnya buka mulut sambil menunjuk dengan jarinya. Membuat Kai langsung membuka mulut. Kegirangan. Obat itu masuk langsung ke mulutnya dan dia telan. Dia menatap tangannya yang bersinar dengan energi biru. Matanya terbelalak bahagia. Menyentuh tubuhnya saat lukanya langsung sembuh total tanpa sisa. Kai langsung berlutut. Bersumpah akan melakukan apa saja untuk membalas budi Migo. Migo dengan bosan, bilang semua itu tidak perlu. Dia berjalan pergi. Nyuruh Kai memasukkannya ke arena akhir pekan ini. Kai langsung mengikuti dari belakang. Nanya, apa dia boleh mengantarnya. Sementara itu, di pasar yang sibuk, suara pedagang menggema keras. Gadis berkuncir 2, sedang asyik berjualan sate tikus. Seorang kakek bertanya pada gadis bernama Yuri ini, apa kakak laki-lakinya belum pulang? Dia jawab, tidak tahu. Sambil terus sibuk melayani pembeli. Pembeli itu mengejek. Kakaknya, Migo. Yuri ngamuk, merebut sate itu, dan menyuruh pembelinya tutup mulut. Sang pembeli mengibaskan tangan, bilang cuma bercanda. Saat Yuri masih sangat marah, seorang pria tiba-tiba mendorong pembeli tadi dengan kasar, bikin Yuri jadi waspada. Pria itu dan kroconya menagih uang posisi lapak pada Yuri. Yuri kaget, membantah, karena sudah bayar di awal bulan ini. Pria itu ngaku mereka harus bayar 3 kali sebulan. Tapi dikasih diskon, karena Migo. Yuri ketakutan minta tambahan waktu beberapa hari, karena tidak punya uang. Pria itu mendekatinya, menegaskan, kalau itu sama sekali tidak bisa. Dia mencengkeram bahu Yuri, menyuruhnya bayar pakai tubuhnya. Kakek tadi menawarkan pinjaman buat Yuri.
Tapi si brengsek itu malah menendang perut sang kakek dan menyuruhnya, jangan ikut campur. Sang kakek jatuh tersungkur ke tanah, bikin Yuri panik memanggilnya. Orang-orang di sekitar ketakutan melihat aksi brutal pria itu. Pria itu lalu menyentuh rambut Yuri dan menyuruhnya ikut dengan ngoceh. Yuri melawan sekuat tenaga, bilang lebih baik mati daripada ikut dengannya. Pria itu tersenyum gila dan mengangkat tangannya, membuat Yuri menjerit ketakutan. Tiba-tiba, tongkat runcing melesat cepat, menghempaskan tangan pria itu ke belakang sampai tertusuk tembus. Dia menjerit kesakitan, memegangi tangannya yang berdarah. Yuri menoleh menatap sosok pahlawan di belakangnya. Coba tebak, siapa yang datang? Ya, kalian pasti lega. Migo muncul, tepat waktu, sambil makan sate. Pria itu panik, menyuruh anak buahnya cepat mencabut tusukan di tangannya. Mereka sadar, tusukannya sangat dalam. Sementara, pria itu berubah ungu, menahan sakit. Semua orang terkejut, berbisik kalau Migo tiba-tiba jadi sangat kuat. Yuri memanggil kakaknya, dan Migo dengan pedenya menyuruh Yuri untuk tidak berterima kasih. Dia melompat kegirangan, nanya buat apa berterima kasih. Yuri tiba-tiba memeriksa tubuh kakaknya. Bingung, kenapa dia tiba-tiba jadi super kuat. Migo batuk palsu dan menyuruh Yuri jangan terlalu heboh, karena dia belum jadi seniman bela diri sungguhan. Mata Yuri langsung berkaca-kaca. Sedih, pria tadi bangkit dan memaki Migo sangat arogan, membuat semua orang menatapnya. Pria itu sudah pulih, sangat bernafsu, memberi pelajaran pada Migo. Yuri panik menyuruh kakaknya lari, karena Migo bukan tandingan mereka. Wajah pria itu berubah licik, dan menyuruh anak buahnya menghentikan Migo. Kroconya langsung maju mengepung kakak beradik itu. Pria itu tersenyum lebar mengancam Migo, sambil memegang belati mematikan. Yuri tiba-tiba melindungi kakaknya, bilang dia akan menyerah, dan ikut dengan mereka. Mata pria itu menajam, bilang semuanya sudah terlambat. Dia tersenyum lebar, bilang tidak akan membunuh Migo. Dia menjilat belatinya, membongkar rencana busuknya. Tapi tinju Migo langsung menghajar wajahnya sampai terbang melayang kesakitan. Kroconya syok melihat bosnya tumbang. Nah, kalian pasti sangat puas melihat pukulan telak ini kan? Siap-siap, kalian dan aku akan melihat momen paling gila. Matanya menyala, marah, mengancam para berandalan di depannya. Yuri kebingungan, karena tahu dia bukan pesilat. Migo tersenyum santai, bilang dia hampir menjadi master. Jia mengelus kepalanya, meminta maaf, dan bersumpah akan melindunginya. Mata Yuri berkaca-kaca. Dia tersenyum dan mengangguk. Si preman kembali bangkit dan duduk, mengeluh karena wajah tampannya terluka. Sangat marah, dia menyuruh anak buahnya menghabisi Migo. Dua keroco itu langsung maju mengepung Migo, bertanya bagaimana dia ingin mati. Migo tersenyum sombong, menyebut mereka cuma badut rendahan. Dalam satu gerakan super cepat, dua preman itu sudah tepar di tanah. Bos mereka sampai melotot kaget. Mata Migo kembali menyala, marah, sambil mengepalkan tangan. Dia berdiri di depan bos itu, bilang sekarang adalah gilirannya. Bos itu dengan sombong bilang geng Heina mendukungnya, membuat Yuri panik dan menahan kakaknya agar tidak memancing masalah. Orang-orang di sekitar tiba-tiba berkerumun ke arah mereka sambil ikut menghentikan Migo. Migo menepis mereka dan bertanya, apakah bosnya benar-benar si Kai? Preman itu tersenyum lebar dan dengan sombong bertanya, apakah Migo mulai menyesal sekarang? Dia lalu menunjuk Migo dengan senyum lebar. Tapi omongannya dipotong oleh Ki yang tiba-tiba berlari riang membawa camilan untuk Migo. Kai menawarkan camilan itu dan bilang akan membelikannya lagi kalau kurang. Preman itu langsung memanggil Kai. Dengan syok berat, tidak paham apa yang sedang terjadi. Para penonton juga kaget melihat sikap Kai yang sangat sopan pada Migo. Kai baru sadar situasinya. Migo menunjuk ke depan, bilang dia siap menghabisi preman yang menindas adiknya ini. Kai dengan marah maju, bilang dia sendiri yang akan mengurus preman itu. Tapi dia kaget setengah mati saat Migo menyebut nama gengnya sebagai pelindung si preman. Kai langsung menunjuk dirinya sendiri dengan bingung. Dia lari ke arah Migo
panik, dan memohon agar Migo mau mendengar penjelasannya. Si preman malah memotong dan memperkenalkan dirinya sebagai Goro, ketua geng anjing kedua. Goro langsung memeluk kaki Kei dan memohon ampun padanya. Matanya terbelalak. Baru menyadari kalau Migo ternyata punya hubungan dekat dengan Kai sang bos. Warga sipil sangat syok mendengar kenaikan biaya keamanan. Mereka semua menatap Migo, sangat ingin meminta bantuannya. Goro tersenyum lebar, menanyakan pendapat Kei. Dan tebak, Kai dengan brutal menampar wajah Goro dan menyuruhnya diam. Kai mengamuk, mengumumkan bahwa Goro tidak ada hubungannya lagi dengan geng Hina. Goro terkapar gemetaran di tanah. Sementara Kei meminta maaf pada warga karena gagal mendidik anak buahnya. Dengan benar, dia mengangkat tangannya dan mengumumkan bahwa biaya lapak resmi dihapus selamanya. Warga tentu saja kaget bukan main. Mereka langsung bersorak heboh untuk Migo karena dialah yang menjadi pahlawannya. Yuri memandang kakaknya dengan kagum karena sangat kuat. Kai lalu mendekati mereka dengan senyum canggung. Migo pamit pergi, mengingatkan Chi agar tidak lupa membawanya berkunjung ke arena Eclipse nanti. Kai tersenyum bangga melihat mereka, sangat ingin diakui oleh Migo sebagai teman. Sementara itu, di rumah besar, keluarga Chin, kakek itu bertanya pada Juna tentang kelas monster hari ini. Itu adalah ayahnya. Jiang bertanya, apakah dia ketakutan? Juna tentu saja gengsi dan tidak mau mengaku takut, atau ayahnya akan menceramahinya lagi. Dia lalu menyombong bahwa kelasnya cuma membawa monster level terendah. Ayahnya tersenyum dan memuji betapa hebat putrinya itu. Juna sadar sudah waktunya belajar. Jadi, dia pamit undur diri pada ayahnya. Cenang tiba-tiba memanggil sosok berjubah misterius bernama Chin. Dia menyuruh Chin menyelidiki bagaimana monster hiena itu bisa lepas di kelas. Chin membungkuk, melaporkan ada yang menyuntikkan obat peningkat amarah pada monster itu. Mata Jiang menyipit tajam, bertanya, siapa pelakunya? Qin dengan hormat bilang, mereka masih menyelidikinya. Tapi pelakunya meninggalkan jejak. Dia curiga, si pelaku mencoba mengirim pesan ancaman langsung kepada Jiang. Mendengar itu, Jiang langsung menggebrak tinjunya ke atas meja. Dia mendecih marah atas kelancangan orang yang mengancamnya. Jiang berdiri dan menyuruh Qin menyelidiki lebih jauh demi melindungi putrinya, yang langsung dipatuhi oleh Qin. Jiang memegang dagunya, memikirkan obat amarah misterius itu. Dia menatap keluar jendela, merenungkan soal arena Eclipse. Perhatikan baik-baik ya, disinilah semuanya jadi makin gila. Di arena itu, pria berzirah sedang melawan monster, yaitu seekor makan hantu bertanduk satu yang mendekat perlahan. Penonton bersorak heboh, menyuruh mereka cepat bertarung. Migo melihat sekeliling, langsung paham cara kerja arena ini. Sementara Qi tersenyum di sebelahnya. Migo lalu menunduk, berpikir, kalau manusia dan monster itu kan musuh bebuyutan, tapi di sini malah jadi hiburan semata. Tiba-tiba makan hantu itu menerjang, menabrak perisai si pria berzirah. Perisainya hancur lebur dalam sekejap, dan pria itu terlempar keras ke dinding arena. Tubuhnya jatuh tak berdaya ke tanah. Sementara macan hantu mengaum meraih kemenangan. Kai menggertakkan gigi, kesal setengah mati karena taruhannya kalah lagi. Migo tiba-tiba bertanya santai, apakah ada batasan untuk masuk ke arena? Kai bilang tidak ada, dan balik bertanya, kenapa? Migo tersenyum, memutuskan turun tangan, sekalian meningkatkan energi Qi miliknya. Sebelum pergi, dia menyuruh Kai bertaruh 10.000 koin perak untuk kemenangannya. Migo langsung melompat masuk ke arena, membuat Kai panik maksimal. Di balkon ruang VIP, Juna menonton dengan bosan, karena dia baru saja kalah taruhan lagi. Ayahnya menenangkannya, bilang kalau kalah 1.000 koin perak itu cuma masalah sepele. Ayahnya lalu melempar 100 koin emas dan menyuruh Yuna main sepuasnya. Yuna langsung tersenyum ceria dan berterima kasih pada ayahnya. Cenang awalnya berencana bertarung di arena, tapi Yuna memaksa ikut menonton. Dia lalu bertanya tentang sosok Migo, membuat
Juna gelagapan. Sambil memainkan rambutnya karena gugup, Juna bilang pada ayahnya, kalau Migo pernah menolongnya dulu. Ayahnya membalas bahwa dia dengar energi Chi Migo itu sangat lemah. Dia berniat menawarkan Migo pekerjaan stabil, agar hidupnya terjamin. Cenang meletakkan kopinya, berdiri dengan tegak, sambil menceramahi putrinya. Dia mengelus kepalanya, bilang ini semua demi kebaikan Juna. Kalian pasti tidak menyangka ini kan? Kembali ke arena. Penonton dibuat melongo melihat makan hantu itu sudah tumbang. Migo berdiri tegak, menikmati pujian sambil menginjak monster raksasa itu. Senyum sombongnya mengembang, karena dia akhirnya benar-benar jadi pesilat sungguhan. Juna dengan riang memanggil ayahnya dan menunjuk Migo yang berhasil menang. Sementara, rahang ayahnya sampai jatuh ke lantai. Saking kagetnya, Juna bertanya dengan gembira, apakah Migo sebenarnya punya kemampuan pesilat hebat? Ayahnya tetap gengsi. Bilang monsternya pasti sudah kelelahan duluan, makanya Migo bisa menang. Juna menyilangkan tangan dan menatap curiga pada reaksi ayahnya. Ayahnya masih meragukan kalau Migo bisa menjadi petarung yang kuat. Membuat Juna cemberut di depannya. Tapi Juna lalu tersenyum dan melihat ke arah Migo, sangat yakin kalau dia itu hebat. Petugas arena kemudian menyeret bangkai monster itu menjauh. Migo menyeringai nakal, menantang apakah ada monster yang lebih kuat lagi. Sementara itu, seorang pria sedang menyantap makanannya, tapi asistennya tiba-tiba memanggilnya Tuan Theon dan melaporkan soal keributan Migo. Theon mengusap bibirnya, bertanya santai tentang pengacau yang sebelumnya. Sang asisten menunduk dan memberitahu bahwa monster itu sudah mati tercabik-cabik. Theon langsung menyuruhnya mengatur persiapan monster berikutnya dengan cepat, yang langsung dipatuhi asistennya. Kembali ke arena. Kai bersorak heboh, memuji betapa luar biasanya kekuatan Migo. Migo lalu menyuruhnya menyerahkan uang itu. Tapi Kai kebingungan. Migo dengan santai meminta uang hasil taruhan 10.000 koin perak yang dia perintahkan tadi. Wajah Kai langsung pucat pasi. Panik bukan kepalang, sambil jujur kalau dia ternyata lupa bertaruh. Migo menatapnya dengan aura membunuh, memintanya mengulangi kata-katanya sekali lagi. Kai lari terbirit-birit, berteriak kalau dia akan segera bertaruh 20.000 koin untuk Migo. Dia lalu mengusap keringatnya, berpikir betapa seramnya Migo kalau sedang marah. Tiba-tiba, seekor monster melompat ke depannya. Itu monster kucing rubah. Tingkat prajurit bintang 2. Jang dari atas menonton tidak percaya kalau Migo berniat bertarung lagi. Yuna menunduk cemas, tapi tetap yakin dan percaya pada Migo. Dan boom! Dalam sekejap, monster itu terkapar kalah ke tanah. Juna kegirangan lapor ke ayahnya bahwa Migo menang lagi. Jang mengelus dagunya, beralasan monster itu pasti sudah sakit dari awal. Sekarang giliran banteng raksasa yang menggertakkan gigi marah, siap menerjang Migo yang berdiri penuh tekad. Ayahnya jadi makin bingung. Kenapa Migo tidak berhenti bertarung? Juna mengejek ayahnya yang sejak tadi salah prediksi kalau Migo akan kalah. Sang ayah dengan pede menyuruhnya tenang, karena kali ini dia pasti tidak salah. Tapi hei, di bawah sana, Migo memukul terbang banteng itu dengan satu tinju gila. Juna bersorak heboh karena pahlawannya menang lagi. Sementara rahang ayahnya nyaris copot saking syoknya. Juna kembali meledek ayahnya, yang kini cuma bisa gagap. Tapi tiba-tiba mata ayahnya melotot ngeri, menyuruh Juna melihat ke arah monster baru. Gilanya, Migo sekarang berhadapan dengan gorila prajurit bintang 6. Ayahnya bingung dengan rencana kotor arena ini. Sementara Juna mencondongkan tubuh dengan cemas. Dia meraih ayahnya, memohon untuk menyelamatkan Migo. Percayalah, kalian wajib lihat kelanjutannya. Sini, kumpul. Kita bakal lihat aksi gila. Dengan mata berkaca-kaca, dia tahu, petarung veteran pun takut ngelawan monster itu. Jenang menatap ragu. Akhirnya, dia setuju nolong, karena Migo pernah nyelamatin Juna. Dia langsung memanggil pelayan di sebelahnya. Dia menyuruhnya memberitahu Theon untuk menghentikan duel gila itu. Dia juga menegaskan kalau Migo adalah juniornya. Pelayan tersebut membungkuk patuh
dan meminta waktu sebentar. Sambil menuangkan anggur merahnya, sang asisten ngelaporin pesan Jang dari pelayan tadi. Theon menatapnya sinis. Nanya apa, Jang beneran datang. Dengan marah dia bilang, Jenang nggak pernah kapok. Bahkan setelah insiden Hyena kemarin. Wajahnya berubah bengis. Nyuruh asistennya ngeluarin si katak, sekaligus nolak mentah-mentah permintaan Jenang. Asisten itu pun minta maaf ke Jenang dan ngejelasin. Aturan ketat arena, dia nambahin karena banyak penonton. Jenang nggak boleh ikut campur. Ayah itu menatap putrinya sedih. Bilang dia nggak bisa bantu. Sambil memegang bahu Juna, dia ngasih tahu. Kalau Migo cuma bisa ngandelin dirinya sendiri sekarang. Asisten itu maju. Selangkah mau ngomong sesuatu lagi. Dengan ekspresi licik, dia nyampein pesan ngeri ke Jenang. Ngasih tahu kalau lawannya bukan Hyena, ngamuk biasa. Jung kaget banget dengarnya. Dia udah nebak, pasti ini ulah tuan muda kedua. Si Edward, sambil mengerutkan kening, dia janji bakal bikin Edward bayar mahal buat ini. Juna yang bingung, nanya ke ayahnya, ada apa? Chiang cuma bisa senyum paksa. Bilang dia capek, sambil mikir cara ngelindungin putrinya. Di sisi lain, Kai mau nekat naruhan. Semua uangnya buat Migo. Walau anak buahnya panik. Nahan dia bilang, ini kesempatan emas yang nggak datang 2 kali. Kartunya pun dimasukkan. Sementara anak buahnya nangis Bombay di belakang. Para penonton di sana mikir Kai. Udah beneran, gila. Gorila itu langsung ngamuk lompat ke arah Migo. Monster itu nyoba ngancurin dia. Tapi Migo menghindar kilat. Sambil nyengir ngeri, gorila itu nyerang lagi dan berhasil dihindari untuk kedua kalinya. Gorila melayangkan pukulan maut. Tapi Migo melompat maju buat lolos. Dia langsung bikin jarak aman di antara mereka. Sambil ngusap bibirnya, Migo sadar bakal susah menang kalau nggak pakai jurus andalannya. Gorila itu berdiri. Sementara tangan Migo mulai bersinar. Aktifin skill. Dia tersenyum sombong pegang pedangnya. Nggak sabar ngetes kekuatan barunya ke gorila itu. Orang-orang di sana yakin banget Migo nggak bakal bisa ngimbangin kekuatan si gorila. Walau bawa senjata. Perhatikan baik-baik. Di sini suasananya makin panas. Mereka bilang, Migo harusnya kabur. Tapi udah telat. Jenang menepuk bahu putrinya. Bilang, dia mending jangan lihat adegan ngeri ini. Yuna mengertakkan gigi. Nekat bilang ke ayahnya, kalau dia bakal nyelamatin Migo. Jenang langsung nangkap tangannya buat nahan dia. Gorila itu mengaum ganas. Monster itu melompat tinggi. Siap meremukkan Migo yang lagi. Nyiapin pedangnya. Penonton malah bersorak dukung gorila itu buat ngebunuh dia. Kai mengepalkan tangan nahan emosi. Ngarep banget bosnya bisa menang. Juna mulai menangis histeris nyoba menggapai Migo. Tapi sayangnya, ayahnya nahan dia sekuat tenaga. Jenang langsung nutup mata Juna pakai tangannya. Petir menyambar dari pedang Migo saat dia keluarin tebasan pedang petir dan menebas gorila itu. Sebelum mendarat, gorila mengerang kesakitan. Kena serangan telak Migo, tubuh besarnya langsung ambruk tanpa nyawa. Sementara Migo berdiri santai, tanpa luka lecet sedikit pun. Penonton seketika jantungan lihat pembunuhan instan barusan, dan ada yang kagum luar biasa. Cenang melongo, nggak percaya lihatnya. Sementara Juna nanya penasaran, senyumnya langsung mengembang lebar pas lihat Migo baik-baik aja. Juna lalu nanya ke ayahnya, apa ada orang yang bantuin Migo ngalahin gorila itu? Chiang jawab tegas, kalau nggak ada yang bantu, dan Migo ngabisin monster itu sendirian. Bikin Juna teriak, kaget kagum. Kekuatan dari gorila itu sekarang diserap ke tubuhnya. Bikin Migo senyum menang. Kai dan anak buahnya melambai heboh. Teriak, kalau mereka sekarang jadi orang kaya mendadak. Mereka semua ketawa dan joget di tengah jalan. Sukses, bikin Migo malu abis. Di lobi Star Eclipse, Kai dan gerombolannya lagi di meja resepsionis. Dengan gaya tengil dia nanya ke resepsionis, pamer kalau cuma dia yang menang taruhan gila itu. Dengan sombongnya dia bilang ke orang-orang, agak kasihan. Tapi ujung-ujungnya, ketawa puas banget. Miga malah mikir, uang hasil taruhan ini bisa ngerubah nasib hidup mereka jadi lebih layak.
fokusnya buyar. Pas dengar Juna tiba-tiba manggil namanya. Dia heran nanya, ngapain Juna ada di arena tadi? Juna cerita kalau dia nontonin pertarungannya dari tribun atas. Migo senyum manis dan ngucapin makasih ke dia. Juna jadi salah tingkah, sementara Migo bingung. Lihat dia diam aja. Cenang tiba-tiba manggil dan ngajak putrinya pulang. Juna nengok dan ngangguk ke ayahnya. Tapi dia balik natap Migo. Maju satu langkah. Pipinya merah merona. Dan bilang kalau dia pengen banget ngundang Migo ke pesta ulang tahunnya. Dia menatap mata Migo, malu-malu. Nanya, apa dia mau datang? Migo dengan santai menjawab bakal hadir kalau nggak ada urusan super penting lainnya. Senyum Juna langsung mengembang. Bilang, itu udah janji lo ya. Gadis itu lalu pergi sambil bersenandung, seneng sepanjang jalan. Migo natap. Dia bingung, mulai mikir apa? Jangan-jangan Juna beneran. Naksir dia. Tiba-tiba seekor katak lompat ke depan Juna, bikin langkahnya berhenti kebingungan. Dengan polosnya, dia nanya, ngapain katak lucu ini di sini? Migo langsung panik parah pas ngenalin makhluk apaan itu. Jia langsung lari ke arahnya dan nyuruh mundur. Kalian pasti nggak nyangka, apa yang bakal terjadi sekarang? Katak itu ngeluarin energi hijau, berkilau. Migo narik Juna ke pelukannya, saat cahaya terang menelan mereka hidup-hidup. Para penonton kaget, lihat mereka berdua lenyap ditelan cahaya. Cenang, teriak manggil putrinya panik. Sementara Kai santai manggil Migo, tapi nggak nemu siapa-siapa. Dia celinguk, nyariin bosnya kebingungan. Tiba-tiba, suara speaker berbunyi, ngumumin sirena darurat. Semua orang disuruh evakuasi secepatnya karena katak penjelajah lepas dari penjara. Sementara itu, jauh di dalam hutan senja, di sebuah kota mati, cahaya berkedip dan memuntahkan mereka berdua bareng si katak. Migo langsung nyengkram katak penjelajah itu. Kuat-kuat. Dengan emosi, dia nanya kemana mereka dibuang. Tiba-tiba, suara auman keras memecah fokus mereka, bikin keduanya nengok ngeri. Sekawanan serigala mendadak muncul dari balik bayangan hutan. Migo mengumpat kesal banget lihat serigala bulan makin mendekat. Ini jelas situasi super kacau. Karena monster ganas itu menyerang berkelompok di hutan yang antah berantah. Ditambah, dia harus ngelindungin teman yang lemah. Dia sadar, posisinya sekarang benar-benar di ujung tanduk. Serigala bulan melolong mengerikan, bersiap buat menerkam habis-habisan. Sementara Migo cepat-cepat ngambil batu dari tanah. Dengan nada serius, dia nyuruh Juna lari pas hitungan ketiga. Tapi hening, nggak ada jawaban sama sekali. Sambil menggertakkan gigi, dia nanya mastiin apa Juna bisa dengar suaranya. Tapi serigala itu keburu maju buat ngebantai mereka. Migo ngumpat frustrasi karena udah telat buat kabur dan langsung pasang kuda-kuda bertarung. Dia melompat nekat, menghajar setiap serigala bulan cuma pakai batu di tangannya. Dia mendarat sempurna, tepat saat serigala-serigala itu tepar, tapi dia ngerasa aneh. Kok monster ini nggak terlalu buas? Yuna tiba-tiba manggil namanya dari belakang. Tapi dia acuhin aja. Dengan sombongnya dia pamer. Udah ngalahin semua. Serigala bulan yang nyerang. Juna malah ketawa ngakak. Bilang kalau target mereka sebenarnya bukan kita. Terus dia nunjukin anak serigala bulan itu. Ngasih tahu kalau ini incaran mereka. Migo melongo. Kaget. Sadar itu bayi mereka, Juna jalan ngedeketin induknya. Bilang kalau dia tahu ini dari pelajaran sekolah. Juna balikin bayinya dan ngasih tahu Migo. Cuman ini kok yang perlu dilakuin. Serigala bulan langsung nyambut anak-anak mereka bahagia. Ekspresi Migo malah gelap karena dia udah terlanjur nganggap monster ini musuh. Ngelihat sekawanan serigala itu, dia mutusin buat nyerang, tangan dikepal, siap menghajar lagi. Tiba-tiba Juna nyodorin bayi serigala dan nyuruh dia meluknya. Migo kaget mundur dan langsung nolak mentah-mentah idenya. Tapi Juna dengan paksa ngasih bayinya, bikin Migo panik dan teriak heboh. Anak serigala yang tidur itu sekarang di tangannya. Mukanya memerah. Pas sadar makhluk ini emang lucu banget.
Migo akhirnya paham kalau monster ini punya perasaan dan rasa kekeluargaan yang kuat. Dia natap mereka bimbang, mikir, apa masih tega buat bunuh induk serigala, lalu ngasih kelinci mati ke mereka. Dia mengaum pelan, seolah ngucapin sesuatu. Juna bilang ke Migo kalau monster ini balas budi karena udah balikin anak-anaknya. Migo nerima kelinci itu dan bilang makasih ke serigalanya. Sadar kalau mereka punya rasa terima kasih. Tiba-tiba rumput bergoyang, bikin Migo nengok waspada ke belakang. Ternyata ada pemburu yang lagi bidik senapan ke arah mereka. Migo teriak nyuruh awas sambil gerak cepat. Tapi serigala itu nekat jadi tameng peluru buat nyelamatin Migo, bikin dia diam mematung. Tubuh serigala itu jatuh tanpa nyawa di tanah sementara mereka berdua syok berat. Juna mencoba menggapai serigala itu nggak percaya, tapi Migo langsung lari memeluknya untuk tiarap. Nah, kita akhiri di sini. Kalian pasti penasaran banget kan? Lihat kelanjutannya, sini kumpul. Kita bakal lihat aksi gila, hujan peluru api. Turun dari atas. Ledakan besar terjadi saat para pemburu terus menembak. Serigala bulan mengaum, melindungi anak-anaknya, lalu langsung menerjang maju pemburu itu. Tapi, para pembunuh bayaran malah muncul. Mereka menebas serigala itu tanpa ampun dan mengejeknya. Sementara, para serigala jatuh, tak bernyawa. Juna menutup wajahnya, syok berat melihat apa yang terjadi. Mereka mengintip dan melihat semua induk serigala sudah mati, tapi anak-anaknya masih hidup. Juna benar-benar syok, tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Para pemburu itu lalu melangkah maju. Mereka dengan girang mengambil semua barang jarahan dan anak serigala itu. Mata Juna berkaca-kaca menahan marah sambil mengutuk mereka. Dia hampir maju sebelum Migo menariknya mundur. Dia menatap Migo, protes soal kelakuan sadis pemburu itu, tapi Migo cuek saja. Bilang kalau manusia dan monster itu musuh alami. Juna membantah, bilang serigala bulan itu baik pada mereka. Migo menunduk, mengingatkan kalau monster tetaplah monster dan mereka adalah manusia. Juna patah hati, tapi memilih diam. Migo memegang tangannya, memutuskan mengikuti para pemburu untuk cari jalan pulang. Tiba-tiba, pemburu botak itu menyadari kehadiran mereka berdua dan bertanya, siapa yang ada di sana? Anak buahnya langsung menunjuk mereka. Migo jujur bilang, kalau mereka dari Akademi Bela Diri dan tak sengaja berteleportasi kemari. Para pemburu itu menatap mereka, mengulang ucapan Migo tadi. Wajah si botak langsung berubah licik. Bilang kalau mereka berdua cuma mangsa di alam liar ini. Dia lalu menyuruh anak buahnya menangkap mereka. Hidup-hidup para pemburu mengepung mereka sambil meneriakkan fantasi kotor soal Juna. Juna langsung ketakutan, bertanya, apa mau mereka? Sorot mata Migo menajam. Dia langsung memperingatkan para pemburu itu untuk tidak melakukan hal bodoh. Satu pemburu menerjang maju, membawa senapan. Bom! Migo menahannya, cuma pakai satu tangan. Dia menatap tajam pemburu itu. Seketika, wajah si pemburu berubah pucat pasi karena ketakutan. Lalu duar. Migo mendaratkan pukulan telak ke wajahnya, menerbangkannya jauh ke dalam hutan. Migo berdiri dengan tinju terkepal. Bilang perasaannya sudah lega sekarang. Dia lalu menantang semuanya maju. Si botak, perhatikan baik-baik. Disinilah semuanya jadi gila. Si botak mengamuk, menyuruh yang lain menyerang. Mereka menyiapkan senjata, mulai menembak dan menyerbu pakai belati. Tiba-tiba, Migo sudah muncul di depan mereka dan mengejek mereka habis-habisan. Migo mengaktifkan jurus kilatan petirnya, meninggalkan jejak listrik biru sambil menghempaskan semua musuh. Rahang si botak sampai jatuh melihat betapa kuatnya Migo. Detik berikutnya, Migo sudah ada di hadapannya, membuat si botak mundur ketakutan. Migo bertanya dingin, kenapa dia berani menyerang murid akademi? Pemburu itu menggertakkan giginya menahan marah. Bilang kalau Migo tidak berhak bertanya. Tinjunya tiba-tiba diselimuti api, mengarah lurus ke Migo. Tapi Migo menepisnya dengan santai. Dia lalu bilang, karena
Pemburu itu sudah melanggar aturan. Jadi sah-sah saja kalau dia membunuhnya. Pemburu itu mencoba menahan, tapi Migo tak terhentikan dan menendang wajahnya. Si pemburu terlempar jauh, sementara Migo menyusul dengan tendangan maut lainnya ke wajahnya. Migo lanjut meninju perutnya, benar-benar berniat menghabisinya. Pemburu itu jatuh tersungkur ke tanah. Dengan napas tersengal, dia mengancam kalau komandannya, Kyo, tidak akan melepaskan Migo. Migo malah menginjak kepalanya, bilang dingin kalau dia bakal menunggu komandan itu. Migo lalu menoleh, memastikan keadaan Yuna, dan gadis itu mengangguk. Yuna masih mengkhawatirkan anak-anak serigala di pelukannya. Lalu memohon pada Migo, apa mereka boleh membawa bayi? Bayi itu, Migo setuju. Bilang dia mau mengumpulkan jarahan dari para pemburu dulu. Saat dia sibuk merogoh kantong para pemburu yang tumbang itu, sebuah kristal merah tua tiba-tiba jatuh. Jia mengangkat kristal itu dengan takjub, menyadari kalau ini adalah kristal Ki. Yuna penasaran dan bertanya, benda apa itu? Migo menjelaskan kalau ini bisa meningkatkan seorang seniman bela diri. Dia lalu memanggil Yuna, menyuruhnya pergi dari sana, dan mereka mulai berlari. Sementara itu, kelompok pemburu lain menyebar di hutan. Seorang pemburu melapor ke komandannya kalau tim ketiga ada di dekat sini, tapi hilang jejak. Kyo bilang kalau dia sudah melihat para pemburu yang tumbang dan menyuruh mereka memeriksa mayatnya. Anak buahnya patuh dan mulai menggeledah. Qian Borli lalu bertanya pada pamannya, kapan mereka akan mulai menangkap rusa berpola bintang, tapi dia kaget setengah mati melihat mayat-mayat berserakan. Para pemburu melapor ke Kyo kalau semua kristal sudah hilang. Kyo lalu minta maaf pada Ken karena dia harus menyelesaikan urusan ini dulu sebelum berburu rusa. Suaranya menggema di hutan, memerintahkan pasukannya menangkap si pencuri. Di bawah langit gelap kota terbengkalai, sebuah sepatu menginjak selebaran usang di tanah. Mereka berdua kini berjalan di tengah reruntuhan kota. Migo memberitahu Yuna kalau ini dulu pusat komersial yang super sibuk. Dia teringat masa lalu saat belum ada monster berkeliaran. Yuna mempercepat langkahnya, menyusul Migo, dan menyarankan agar mereka jalan di luar saja. Migo menolak, bilang kalau mereka tidak paham medan hutan itu. Yuna tersenyum hangat, sambil memeluk erat anak serigala di dadanya. Tiba-tiba, raungan keras menggema, membuat mereka berdua kaget dan menoleh ke belakang. Yuna dengan cemas bertanya, apa rencana mereka sekarang? Migo santai menjawab, kalau mereka bakal ke sana dan mengecek situasinya. Kalian pasti mikir mereka aman sekarang kan? Tebakan kalian salah. Di sisi lain, seorang gadis sedang menghadapi monster raksasa. Itu kadal tanah tingkat prajurit yang mengaum ganas. Gadis itu, Rona! Bersiap! Menyerang! Migo dan Yuna mengintip dari persembunyian. Sementara Yuna panik melihat gadis itu. Dia memohon agar Migo menyelamatkannya. Tapi Migo malah menyuruh Yuna maju sendiri. Yuna menunjuk dirinya sendiri. Bingung. Bilang, kalau dia, mana mungkin bisa menang. Migo menoleh, mengingatkan kalau ini alam liar, bukan kota asal mereka. Yuna menunduk kecewa. Tapi Migo menambahkan kalau Rona sama sekali tidak butuh bantuan mereka. Rona melangkah maju, memutar tombaknya dengan lihai. Yuna melongo kaget saat Rona berani menerjang kadal raksasa itu. Ekor monster itu tiba-tiba menyapu keras ke arahnya. Rona melompat gesit untuk menghindari sabetan ekor mematikan itu. Dia lalu membidikan panah ke arah monster itu. Sush! Panah apinya bersarang telak di kepala si kadal. Kadal tanah itu mengaum kesakitan sampai menghancurkan tanah di bawahnya. Rona melesat maju membawa belati, siap untuk menghabisi si monster. Jeleb, dia menusuk langsung menembus kepalanya. Rona berdiri, mengusap debu di pipinya dengan santai. Dia lalu bergumam, kalau daging kadal ini cukup untuk makan beberapa hari. Mereka berdua masih mengawasi Rona, kagum dengan kekuatannya. Migo menatapnya lekat-lekat. Tahu betul kalau kemampuan gadis ini jauh di atas rata-rata. Bam! Sebuah panah
tiba-tiba menancap di puing-puing depan mereka, bikin keduanya kaget. Setengah mati, mata Migo menyipit. Sadar kalau Rona sudah menemukan persembunyian mereka. Rona mengarahkan panahnya, menyuruh mereka keluar sekarang juga. Migo menganalisisnya. Yakin gadis ini bukan orang sembarangan. Yuna membisikkan pada Migo, kalau dia yang bakal maju negosiasi, berhubung mereka sesama cewek, dia menyerahkan anak serigala itu ke Migo, yang menerimanya dengan tampang kebingungan. Yuna tersenyum hangat, merasa sudah saatnya dia melakukan sesuatu yang berguna buat Migo. Dengan ceria dia melambaikan tangan pada Rona, bilang kalau mereka berasal dari kota langit. Rona langsung waspada. Dia menganggap Yuna sebagai ancaman, dan kembali membidikkan panah tajamnya ke arah Yuna. Yuna langsung panik, total melihatnya. Dengan gugup, dia bertanya, kenapa Rona malah takut padanya? Rona mengamuk dan menyuruhnya diam, membuat Yuna kehabisan kata-kata. Migo akhirnya melangkah keluar, menyuruh Yuna berhenti, membuang tenaga, karena Rona adalah bagian dari ras yang terbuang. Yuna penasaran dan bertanya. Sementara Migo mulai menceritakan sejarah kelam bertahun-tahun lalu. Migo bilang, dulu umat manusia membangun beberapa kota besar dan pindah ke sana. Tapi, sebagian orang gagal masuk ke kota federal dan merasa ditelantarkan begitu saja. Yuna memprotes, bilang kalau pemerintah sebenarnya punya kapasitas buat menyelamatkan mereka. Migo membantah. Kota-kota itu sudah penuh sesak. Tak ada ruang lagi. Akibatnya, orang-orang seperti Rona terpaksa beradaptasi hidup di alam liar yang kejam. Yuna menatap Rona dengan sedih, merasa nasib mereka sangat tragis. Jelek, panah lain menancap di tanah, bikin Yuna jantungan. Rona mengusir mereka pergi, menegaskan kalau monster itu murni buruannya. Migo malah mengambil satu langkah maju. Dia menjelaskan kalau mereka sama sekali tidak tertarik pada bangkai itu. Plus Rona sebenarnya sudah keracunan darah monster. Rona menatap sinis, menolak percaya. Dia kembali membidik panahnya, menuduh kalau mereka berdua cuma pembohong. Migo dengan santai menghindari panah api Rona, mengejek kalau serangan itu tak mempan padanya. Rona mengangkat tangannya, menyuruh Migo, jangan sombong dulu. Energi hijau pekat. Langsung, jadi, menurut kalian, Migo bisa lolos? Tahan napas. Energi hijau berpusar saat jurusnya aktif. Sulur keluar dari panahnya, melilit kaki Migo yang lengah. Sementara Yuna menjerit panik, menyuruhnya, hati-hati. Ayo tonton kekacauan epik hari ini bersamaku. Rona melompat dengan belati mematikan. Tapi Migo santai, menyuruhnya jatuh. Rona langsung tertidur lelap, menghantam tanah. Dan Migo dengan canggung, bilang cewek itu keracunan, sementara Yuna kebingungan. Yuna mengendap dari belakang, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Migo santai, menjawab bahwa Rona sedang keracunan parah. Dia memeriksa dahi Rona, dan berjanji akan menyembuhkannya. Migo mendadak teringat bakat luar biasa Rona, dan merasa sangat takjub karenanya. Yuna yang penasaran bertanya dari mana mereka bisa mendapat penawar di tengah hutan liar ini. Migo santai menghampiri kadal mati itu, membongkar organ penawarnya yang membuat Yuna syok karena Migo ternyata tahu segalanya. Migo ngeles bilang, itu murni berkat pengalamannya selama ini. Dia lalu memamerkan kelenjar penawar racun di tangannya. Setelah menyisikannya, dia mulai mengais sisa bahan di sekitar dan akhirnya berhasil menemukan bahan lengkapnya. Sayangnya, Yuna melarang keras memberikan itu mentah-mentah. Migo tiba-tiba mengaktifkan formula rantai api epik, bikin Yuna kaget setengah mati. Cairan ungu mendadak menggelembung dan terbentuk tepat di atas telapak tangannya. Dia tersenyum super bangga, memamerkan racikannya yang sudah jadi, sambil memastikan ucapan Yuna tadi. Yuna cuma menggeleng panik, lalu penasaran, dari mana Migo belajar ilmu alkimia dewa ini? Migo menjawab santai, kalau dia belajar semuanya dari buku tua di rumah. Dia langsung menghampiri Rona, sementara Yuna masih cenggo, memproses jawabannya. Migo meneteskan cairan ungu itu langsung ke mulut Rona. Rona dengan perlahan membuka matanya perlahan,
Linglung menanyakan dia ada di mana sekarang. Dua orang itu menatap lega dan bertanya, apa dia baik-baik saja? Rona syok melihat mereka dan memutuskan pura-pura pingsan lagi, memicu kepanikan Juna. Migo mengancam, jika dia masih ngotot acting, monster itu bakal disita. Rona auto ngegas, menggigit lengan Migo, dan mengklaim kadal itu miliknya. Migo mengibaskan tangannya risih, memaksa cewek itu melepaskannya. Rona akhirnya melompat, mendarat ke tanah dan takjub melihat tubuhnya sudah sembuh total tanpa sisa. Dia seketika menggenggam tangan Migo, menebak apakah cowok ini apoteker hebat. Migo mengakuinya tanpa malu. Juna kemudian menyela, menanyakan pada Rona tentang cara mereka bisa kabur dari tempat gila ini. Rona berjanji membawa mereka keluar, asalkan Migo menemui sukunya terlebih dulu. Migo kebingungan. Kenapa dia harus repot-repot ikut? Rona baru mau menjelaskan, tapi ucapannya mendadak terpotong. Perhatikan baik-baik. Ini saatnya ketegangan memuncak. Juna dan Rona melompat kaget mendengar ledakan super keras. Para pemburu mengepung ketiganya, mengancam bahwa tidak ada yang boleh kabur. Kyo memaksa Migo menyerahkan kristal merah menyala itu sambil melontarkan ancaman. Mata Migo menyipit penuh kebingungan campur kesal. Tanpa ragu, dia menendang bangkai kadal ke arah mereka dan menyuruh Kyo tutup mulut. Kadal mati itu melayang di udara. Sementara Kyo murka menyuruh pemburu menembak. Senjata mereka memuntahkan badai peluru api, membombardir bangkai kadal tanah itu tanpa henti. Migo melesat, melompat ke atas kadal tersebut, dan membidik panahnya ke bawah. Kyo syok berat melihat pergerakan gesit Migo yang berhasrat membantai mereka semua dan menyisakan satu orang saja. Migo melepaskan tali busurnya, mengirim 3 anak panah mematikan yang melesat kencang. Panah itu sukses menghujam para pemburu dan membuat mereka mengerang kesakitan luar biasa. Jia lalu secepat kilat berteleportasi ke depan pemburu dan menebasnya pakai belati. Kyo panik mengarahkan senapan, tapi Migo lebih gesit menendang masa depannya. Wajah Kyo berubah ungu pucat, menahan ngilu yang tak terbayangkan. Kemudian, bangkai kadal itu menghantam tanah dengan keras. Migo menyekap leher Kyo dari belakang, menodongkan belati ke lehernya, dan membentak semua orang agar diam. Anak buahnya histeris, meminta bos mereka dilepaskan. Migo malah ngegas balik, memaksa mereka melepaskan Juna dan Rona lebih dulu. Pemburu itu menyeringai licik, mengejek bahwa mereka menyandra 2 orang. Sementara Migo cuma pegang 1. Juna berteriak, menyuruh Migo mengabaikan mereka, dan Rona memanas-manasi menyuruhnya untuk membunuh para pemburu busuk itu. Kyosok jago memperingatkan Migo agar menyerah secara patuh. Migo spontan menendang kakinya keras-keras. Sukses bikin Kyo mengerang kesakitan parah. Migo mengancamnya untuk segera melepaskan kedua gadis itu. Kyo memutar wajahnya dengan penuh amarah dan memaki Migo sebagai bajingan. Alih-alih nurut, dia menyuruh pemburu mematahkan kaki Juna dan Rona. Pemburu itu mengangkat senapan, tapi Migo mengamuk, mengancam akan menyembelih bos mereka jika sampai ada yang terluka sedikit pun. Pemburu itu membeku kebingungan. Harus berbuat apa? Kyo ngeyel meyakinkan anak buahnya kalau ancaman Migo cuma gertakan kosong belaka. Migo mempererat todongan belatinya dan menantang Kyo membuktikannya. Jia menyeringai iblis, mengejek kalau Kyo kalah judi nyawa ini, dia langsung tewas. Kyo mulai panik mencari jalan keluar sambil memohon negosiasi damai. Migo yang terlanjur muak membentak bertanya, apakah Kyo ingin mati detik ini juga? Kyo pun akhirnya memerintahkan pemburu menurunkan senjata mereka. Para pemburu saling bertatapan ragu, memancing Kyo menjerit putus asa menyuruh mereka patuh. Mendadak bumi bergetar dahsyat, menciptakan gelombang kepanikan massal. Seekor kadal api berukuran raksasa meledak keluar dari bawah tanah, menghancurkan sekitarnya menjadi kepingan. Mereka pucat pasi, menyadari itu adalah kadal api pangkat prajurit Bintang 9. Migo menjerit histeris melihat Juna terlempar ke langit. Di antara badai puing-puing batu, Juna melarang Migo untuk datang, tapi dia nekat melompat
dan mengulurkan tangan. Migo berhasil mencengkeram pergelangan tangannya dan membawa Juna terbang menjauh dari monster gila itu. Keduanya sukses mendarat mulus di atas tanah. Tapi, bongkahan batu besar melesat mematikan ke arah mereka. Mengejutkannya, Rona melesat maju menjadi tameng hidup, melindungi punggung mereka dari terjangan puing-puing raksasa itu. Migo panik, langsung berlari, mengejar Rona yang terjatuh, sambil meneriakkan namanya keras-keras. Migo menangkap Rona di dekapannya dan bertanya, apakah kondisinya baik-baik saja? Rona gengsi, mendorongnya pelan, dan bilang, dia tidak apa-apa. Sambil memalingkan punggung sunderenya, dia berdalih cuma sedang membalas kebaikan Migo. Momen ini sungguh gila. Kalian dan aku pasti berpikir sama kan? Pemburu menembaki monster kadal itu bertubi-tubi. Tapi Migo sadar, ini monster level 9. Serangan biasa. Sama sekali tidak akan mempan. Kadal itu memuntahkan semburan api raksasa, membuat para pemburu terbirit-birit menyelamatkan nyawa. Migo membopong Juna dan Rona sekaligus melompat tinggi, menghindari kobaran api neraka. Migo memperingatkan bahwa mereka tidak punya peluang menang dan harus kabur. Dia lalu mempercepat lari, melintasi kota yang terbengkalai. Namun sang kadal api tetap ngotot membuntuti ketiganya. Kedua gadis itu panik. Bertanya, kenapa monsternya terus menargetkan mereka berdua? Migo membongkar fakta bahwa bau pekat dari kadal sebelumnya masih menempel kuat pada Rona akibat proses penawar racun tadi. Dia terus berlari kencang sambil menduga kadal raksasa itu adalah induknya. Mata Juna membelalak horor, memperingatkan ada tebing kematian di depan sana. Suaranya bergema penuh kepanikan, mengabarkan tak ada jalan keluar tersisa. Migo mengerem parah di ujung jurang tebing. Rona menuntut rencana pelarian, tapi Migo dengan dingin menjawab lebih baik satu orang mati daripada hancur semuanya. Yuna sayak mendengar kalimat kejam tersebut. Ketika Rona bertanya, apa yang akan dia lakukan? Migo mendadak minta maaf dan mendorong tubuh Rona menjauh. Rona panik mengira dia akan dikorbankan. Lalu menjerit histeris, menyimpulkan bahwa semua manusia di kota itu penuh kebusukan dan pengkhianat. Juna membentak keras, menanyakan kegilaan apa yang sedang Migo rencanakan. Migo memamerkan telapak tangannya yang penuh darah, lalu mengepalkan tinjunya dan menjelaskan bahwa darahnya saat ini punya aroma paling menggoda untuk sang monster. Dia mengusapkan darah mematikan itu ke wajahnya, menumbalkan diri menjadi target tunggal kadal api. Mata Juna berlinang, air mata pedih meneriakkan namanya. Migo lalu ikut mendorong Juna menjauh, terbang mendekati Rona, dan menitipkan nyawa Juna padanya. Migo melempar senyuman pahlawan terakhirnya, menyuruh mereka untuk tetap hidup bahagia. Tanpa ragu, cowok gila itu melompat dari tebing, sementara kadal api mengamuk, mengejarnya terjun bebas. Ketika kadal raksasa meluncur turun, Juna mengulurkan tangan tangisnya ke arah Migo yang makin jauh. Rona menatap super cemas. Sadar dalam hati, dia berhutang nyawa sekali lagi pada pria ini. Migo menggemeretakan giginya tegang, menyadari bahwa jatuh dari ketinggian ekstrim ini bisa membuatnya lumpuh, karena dia cuma bisa pakai skill kehidupan. Sebelumnya, dia memejamkan mata rapat-rapat, ragu apakah tubuh lemah ini kuat menahannya. Dia langsung merentangkan kedua tangan dan mengaktif skill lompatannya hingga aura merah membara, berpusar hebat di depannya. Namun sial, energi itu lenyap seketika, menyadarkannya betapa sulit level skill ini. Matanya melotot horor, sadar wajah tampannya akan hancur lebur, mencium tanah jika gagal memakainya. Dia kembali memaksakan diri mengaktifkan jurus lompatan. Energi merah kembali menyala ketika tangannya terulur ke bawah. Namun takdir masih mempermainkannya, energinya hilang lagi, membuat Migo menjerit panik di tengah laju jatuhnya ke dasar jurang. Tiba-tiba, sepasang sayap emas maha besar mekar sempurna. Migo membeku kagum dengan keringat dingin bercucuran. Ujung jarinya nyaris menyapu tanah, dan dia bersyukur nyawanya selamat. Namun, dia mendadak kebingungan akut saat
Layar sistem memunculkan peringatan merah menyala. Sistem laknat itu merampok setengah Chia yang susah payah dia kumpulkan. Migo mengecek sistem, menyadari bahwa dia tertolong oleh fitur penyelamat otomatis. Tapi, harganya sangat mencekik. Dompetnya! Migo kemudian mendongak mendengar suara alarm di atas. Kadal api yang mengamuk itu ikut terjun dari tebing, memburunya. Dia sadar, area ini adalah taman hiburan horor yang terbengkalai. Migo langsung memutuskan bersembunyi, karena kondisinya tidak mungkin menang melawan kadal api. Tapi hei, kalian tahu bagian paling gila dari ini? Sistem kurang ajar ini mendadak memberinya misi khusus membunuh kadal tersebut. Migo shock. Ini pertama kalinya sistem kikir itu memberinya misi berhadiah, tapi dengan berat hati, dia terpaksa melewatinya. Migo nekat melompat masuk ke dalam hutan lebat dan hanya meninggalkan jejak pelarian. Sistem dengan kejam mengancam jika misinya ditolak. Seluruh sisa Kai akan dirampas habis. Gila, tahan sebentar. Kalian dan aku bakal lihat karakter utama kita dalam masalah besar. Dia sadar kalau energi Chi miliknya nol. Dia bakal mati. Awalnya dia mau main aman. Tapi sistem memaksanya menyelesaikan misi. Jadi, dia terpaksa lari kembali. Sekarang dia berhadapan dengan kadal api raksasa itu dengan satu rencana gila. Hajar titik lemahnya sampai hancur. Dia nekat maju. Berpikir kalau sampai posisinya terdesak, ya nasib deh. Kadal api itu membuka mulut lebar-lebar, sementara Migo terus memancingnya. Dia lalu memakai jurus lompatan langit dan mendarat mulus di sisi lain taman, meninggalkan monster itu jauh di belakang. Migo berlutut saat energi merah menyala mengelilingi tubuhnya. Sesuai rencana, kadal itu mengejarnya masuk ke dalam air. Monster itu menyelam sangat dalam, sementara Migo sudah melompat tinggi ke udara. Air di bawahnya mulai mendidih, karena kadal api itu menyemburkan panas dari tenggorokannya. Monster itu akhirnya berhasil meronta keluar dari air, sementara Migo mengawasinya tajam dari atas. Dia menganalisis dengan cepat. Serangan fatal cuma bisa masuk lewat lubang hidung atau otaknya. Kadal api itu celingukan kebingungan mencarinya. Padahal Migo sudah nongkrong bersiap di atas biang lala raksasa. Dia langsung terjun bebas, mengarahkan tombaknya tepat ke bawah. Monster itu membuka mulut, mau menyemburkan api. Tapi Migo mendarat duluan dan langsung menancapkan tombaknya dalam-dalam ke hidung monster itu. Sambil berteriak menyuruhnya mati, kadal api itu memberontak dan meraung kesakitan. Sialnya, Migo sadar. Tenaga fisiknya kurang kuat untuk menusuk lebih dalam. Monster itu tiba-tiba mengamuk, berlari mengelilingi taman. Dengan mulut menganga, Migo akhirnya nekat membakar esensi darahnya, membuat aura merah buas meledak di sekitarnya. Dia menekan tombaknya sekuat tenaga untuk menembus otak monster itu, si kadal api. Kemudian, membenturkan kepalanya ke dinding batu, menjepit tubuh Migo di sana. Dia mengusap bibirnya yang berdarah sambil mengertakkan gigi. Itu nyaris saja. Layar sistem tiba-tiba muncul dan memberinya selamat karena berhasil membunuh monster itu. Tiba-tiba, sulur energi merah melilit tubuhnya, bikin dia panik. Dia meremas dadanya, menahan sakit yang luar biasa. Sistem langsung mengumumkan kalau energi Chi miliknya sudah mencapai batas maksimal, dan sisanya tidak bisa diserap. Dia bersandar ke dinding, menahan dadanya yang serasa mau pecah. Sistem bertanya, apa dia mau memulai modifikasi tubuh? Karena fisiknya tidak akan kuat menahan esensi itu. Migo tanpa ragu menekan tombol. Iya, sistem lalu menyuruhnya menandai musuh dan memakan daging mereka untuk meningkatkan batas tubuhnya. Cara yang sangat brutal. Perhatikan baik-baik bagian ini, karena disinilah segalanya jadi gila. Sistem bilang dia harus menyelesaikannya dalam 1 hari, atau dia bakal mati. Migo sangat syok dan harus menyusun rencana secepatnya. Rasa sakit luar biasa kembali menghantam dadanya tanpa ampun. Dia terengah-engah, mencari napas, karena rasanya benar-benar menyiksa. Migo pun duduk dan mencoba memakai skill miliknya untuk meredakan rasa sakit itu. Sementara itu, jauh di dalam hutan,
Terdapat sebuah kamp militer. Para tentara menahan sekelompok pemburu. Salah satu dari mereka melawan. Berteriak, siapa yang memberi mereka hak untuk menangkap orang? Tentara itu malah menodongkan pistolnya. Bertanya, kenapa mereka menyelinap ke pangkalan militer? Tiba-tiba seorang pria muncul dan menyuruh prajuritnya menurunkan senjata. Dia menepuk pundak sandera itu dengan gaya sok ramah. Berjanji melepaskan mereka. Kalau terbukti, bukan mata-mata. Pria bernama Bruno itu tersenyum licik. Bilang ada beberapa pertanyaan buat mereka. Para pemburu lain mengangguk pelan saat ketua mereka menoleh. Ketuanya akhirnya setuju dan bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Bruno bohong. Bilang mereka punya tambang dan butuh bantuan. Sang ketua mengangkat tangannya yang terikat. Meminta dilepaskan. Bruno pun menyuruh prajuritnya membuka ikatan mereka. Dari atas pohon, dua pemburu lain sedang mengintai gerak-gerik militer itu. Sang ayah menyuruh putrinya cepat pulang untuk mencari bantuan. Gadis itu menurut dan langsung pergi. Dia melompat lincah dari pohon ke pohon menuju desanya. Kembali ke Migo. Monster yang mati tadi masih tertusuk. Migo berdiri di depan bangkainya. Memutuskan kalau dia harus mencari senjata dulu. Dia melempar tongkat kayunya dan mulai menyusuri hutan. Layar sistem tiba-tiba menawarkan fitur navigasi. Migo gengsi mengakui kalau dia nyasar. Tapi sistem terus memaksanya sampai dia akhirnya pasrah menyetujuinya. Cahaya emas tiba-tiba bersinar terang. Seekor anak ayam ajaib keluar dan mendarat tepat di kepala Migo. Anak ayam itu menunjuk ke depan. Bilang ada musuh kuat di sana. Migo menatap ayam itu dengan wajah bingung, campur kesal. Tapi dia tetap jalan, mengikuti si ayam. Di sisi lain, para pemburu tadi diturunkan ke lubang gelap pakai tali. Bruno melak 2 karung kosong, menyuruh mereka mengisinya penuh. Salah satu pemburu ngamuk, menyuruh Bruno turun sendiri. Kalau memang gampang. Tapi sang ketua menyadarkan mereka dengan bau darah pekat di sekitar sana. Mereka langsung berkumpul di tengah dengan sangat waspada. Semua senjata disiapkan. Para pemburu itu perlahan masuk ke dalam gua gelap yang terasa mengerikan. Sementara para tentara di atas memuji Bruno karena berhasil menipu para pemburu itu. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Ini jelas jebakan maut. Di bawah sana, para pemburu terus berjalan, sementara ketua mereka mulai merasakan firasat yang sangat buruk. Sesuatu yang tersembunyi tiba-tiba menusuk kaki salah satu dari mereka. Dia menjerit kesakitan. Sementara yang lain menatap horor. Mereka panik dan mencoba menolong teman mereka itu. Sulur-sulur hitam mengerikan melesat dari kegelapan, menyerang pemburu lainnya secepat kilat. Mereka mencoba kabur. Tapi sulur itu jauh lebih cepat dan ganas. Jeritan kesakitan menggema saat monster itu mulai merobek anggota tubuh mereka tanpa ampun. Di tengah kepanikan mutlak itu, satu orang masih naif, mau menambang batu dan minta tolong. Tapi yang lain, akhirnya, sadar kenyataan pahit ini. Tentara sialan itu cuma jadikan mereka tumbal makanan monster. Mereka berkerumun ketakutan. Tidak sadar kalau monster itu tepat di atas mereka. Sementara itu, Migo mengomel pada si anak ayam. Dari atas pohon, dia mulai mengintai barak militer itu. Ayam cerewet itu protes. Dibilang ayam, lalu sistem mengumumkan kalau target berjarak 500 meter dan misi navigasinya telah selesai. Migo protes. Karena instruksinya tidak jelas sama sekali. Anak ayam itu perlahan menghilang, masih ngambek pada Migo. Migo lalu mulai curiga kalau monster incarannya pasti disembunyikan. Di dalam barak itu kini penuh dengan suara tawa menjijikkan. Para tentara mengintip ke dalam lubang dan bersorak melihat pembantaian dimulai. Para pemburu sudah hancur lebur tanpa bisa melawan. Mulut raksasa dengan gigi tajam silet terbuka lebar. Mata para pemburu terbelalak ngeri saat monster itu menyambar teman mereka. Dia ditelan bulat-bulat, membuat yang lain lari kocar-kacir, menyelamatkan diri. Pemburu terakhir menoleh ke belakang dengan wajah putus asa, mendengar jeritan temannya. Sebelum dia sempat bereaksi, monster itu juga menerkamnya. Migo akhirnya paham. Monsternya ada di lubang itu, dan
Tentara gila ini memberi makan manusia ke monster itu. Mereka tertawa puas melihat pembantaian sambil berjudi. Seorang prajurit baru kebingungan. Bertanya, kenapa mereka repot-repot memberi makan monster? Bruno langsung tahu dia anak baru dan bertanya, apa dia tahu soal alkimia? Prajurit itu menjawab seadanya. Bruno merangkulnya, bilang kalau dunia alkemis itu sangat gelap. Matanya berbinar serakah, membongkar rahasia kalau kristal merah itu bernilai miliaran. Prajurit lain terkejut, ternyata kristal merah bisa dimurnikan. Kristal merah itu barang sangat langka, dan bos mereka punya cara khusus memurnikannya. Dengan senyum psikopat, Bruno bilang, bahan utamanya adalah daging manusia hidup. Tentaranya malah senang membayangkan uang yang bakal mereka dapat. Tapi, Bruno bilang prosesnya rumit. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat super cepat dari kejauhan. Panah itu menancap tepat di tenggorokan prajurit tadi. Mereka semua panik saat mayatnya jatuh ke lubang. Bruno teriak menyuruh tiarap karena ada penyusup. Hujan panah langsung membantai para tentara itu, membuat mereka tumbang berdarah-darah. Sisa tentara langsung bergerak cepat membalas serangan. Suara tembakan, senapan langsung memecah suasana. Di tengah hujan peluru, seorang pria berlindung dengan tenang di balik pilar kayu. Pria bernama Ryu itu kembali menarik busurnya dan membalas tembakan mereka. Panah mematikan menghujani dari langit, membuat Bruno ketakutan setengah mati melihat pasukannya tumbang. Di tengah pembantaian berdarah itu, Bruno merangkak pasrah mencoba kabur. Tentara yang jatuh ke lubang langsung diterkam monster buas itu. Ryu membidik anak panah api saat rekannya melindunginya. Panah itu meledakkan tangki besar. Kalian dan aku pasti setuju. Ini ledakan paling epik buat penutupan. Mari kita mulai. Kau dan aku akan menyaksikan kegilaan murni. Tangan robot raksasa menyapu kain penutup itu, dan kakinya menginjak tanah dengan keras. Para hunter panik melihat benda itu. Ternyata itu robot 09 yang dikendalikan si brengsek Bruno. Bruno berteriak penuh amarah, bersumpah akan membunuh semua hunter di sana. Tembakan mesinnya meledak dahsyat, melempar mereka semua hingga terpental. Rona tidak tinggal diam. Dia mengangkat tangannya, bersiap mengeluarkan serangan akar, merambat. Akar tebal mendadak muncul dari tanah, melilit robot mecha itu dengan kuat. Hunter lain langsung menembakkan panah mereka. Tapi sayangnya, sama sekali tidak mempan. Bruno malah tersenyum sinis. Sangat yakin mereka tidak bisa menghancurkan robot kesayangannya. Mecha itu dengan sangat mudah merobek akar yang melilit kedua lengannya. Mesin raksasa itu terus bergerak dan menghancurkan semua jebakan akar. Bruno berteriak kencang, merasa ini saatnya menunjukkan kekuatan aslinya. Mecha itu mulai menembakkan ribuan peluru tanpa henti, membuat semua orang lari kocar-kacir dalam kepanikan. Rona benar-benar tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Dia hanya bisa mengumpat kasar sambil bersumpah akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba ada suara pria yang menepuk pundaknya dengan santai. Itu adalah Migo. Maju tanpa rasa takut sedikit pun, dan membuat Rona syok berat. Langkah kakinya terlihat sangat mantap. Berlari lurus, menantang mecha itu. Bruno melihatnya, tapi dia meremehkan Migo, dan mengira dia cuma kroco biasa. Bruno mengarahkan senjata mechanya ke Migo, dan menembakkan hujan peluru. Tapi anehnya, semua peluru itu sama sekali tidak berguna melawan kecepatan Migo yang melesat zigzag. Di detik inilah Bruno sadar. Dia sedang berhadapan dengan seniman bela diri. Ryu sempat bingung, tapi dia melihat celah dari pergerakan Migo. Dia langsung mengangkat busurnya, memasukkan elemen angin ke dalam anak panahnya. Dia menembakkan panah itu tepat ke arah Bruno yang sedang sibuk fokus pada Migo. Bruno benar-benar kaget setengah mati saat melihat kaca pelindungnya hancur berkeping-keping. Dia menoleh dengan penuh amarah, bersumpah akan membunuh sampah yang berani menembaknya. Tapi ini justru memberi Migo kesempatan emas untuk melesat maju. Kakinya meledak dengan energi. Api yang dahsyat saat dia memakai teknik lompatan, melontarkan tubuhnya ke udara
sambil mengarahkan tombaknya ke Bruno. Tombak itu menembus sisa kaca pelindung dan langsung menusuk telak tubuh Bruno dari belakang. Kalian pasti setuju denganku. Kalau ini momen yang epik. Di sisa napasnya, Bruno hanya bisa mengumpat frustrasi. Migo mendarat dengan gaya super keren setelah serangan mematikan itu. Seperti tokoh utama, dia berbalik badan dan membiarkan ledakan terjadi. Di belakangnya, semua orang langsung bersorak heboh saat sadar mereka menang. Rona memuji Migo habis-habisan atas aksi gilanya barusan. Ryu juga langsung mengucapkan terima kasih. Lalu Rona menambahkan, kalau Migo juga menyelamatkannya dari naga api. Mendengar fakta itu, Ryu benar-benar kehabisan kata-kata untuk menunjukkan rasa syukurnya. Tapi, Migo cuma tersenyum santai, menganggap itu bukan masalah besar sama sekali. Migo lalu bertanya, apakah mereka tahu lokasi gua bawah tanah di kamp itu? Ayah Rona menunjuk jalannya dan bilang kalau orang-orang mereka dikurung di sana. Sambil mengintip ke dalam lubang gelap itu, Migo menyadari lubang ini dipakai untuk memberi makan monster. Dia langsung menawarkan diri untuk turun karena tempat itu terlalu bahaya bagi mereka. Tapi, sang ayah merasa sangat tidak enak merepotkan Migo untuk urusan klan mereka. Sebagai balasannya, Migo dengan tajam bertanya, apakah mereka punya pengalaman melawan monster di kegelapan? Para petarung itu saling tatap, ragu untuk menjawab. Ryu akhirnya mengaku kalau mereka tidak terbiasa bertarung di tempat gelap. Mendengar itu, Migo menegaskan kalau ini misi bunuh diri buat mereka dan meminta biar dia saja yang turun. Ryu masih ragu dan mencoba mencegahnya pergi. Tapi Migo menenangkan mereka, bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan, lalu meminjam pedang milik Ryu. Di dalam lorong gelap itu, embusan angin terasa sangat kencang. Tapi anehnya, tidak bisa mematikan api dari obor Migo. Sambil memegang erat pedang pinjaman itu, dia berpikir sudah lama sekali dia tidak memakai senjata tajam. Tiba-tiba, terdengar suara batuk dari pria bersimbah darah yang menunjuk ke pintu besi. Itu adalah tawanan yang sekarat. Mengucapkan pesan terakhirnya, berharap kematian mereka bisa dibalaskan. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia mati di pelukan Migo. Dengan hati-hati, Migo membaringkan tubuh pria itu ke lantai dan menutup kedua matanya. Dia lalu menarik pedang yang sempat ditancapkannya di tanah. Kemarahan yang dingin dan sunyi membakar dadanya saat dia menatap tajam ke depan. Dia berdiri tepat di depan pintu besi itu, bersiap untuk menerobos masuk. Dia menggedor dengan ganas, menghantamkan tinjunya ke pintu besi. Penjaga di dalam mengintip, menyuruhnya menyebutkan kode akses masuk. Dengan tatapan membunuh, Migo memberikan kodenya mati. Penjaga itu langsung menutup lubang intip, mengancam akan memberikan Migo sebagai makanan cacing pasir. Kesabaran Migo sudah habis. Dia mengangkat kaki kanannya dan menendang pintu besi itu dengan kekuatan penuh. Penjaga itu merasakan guncangannya. Tapi, dia sombong dan yakin Migo tidak mungkin bisa menghancurkan pintunya. Namun, dinding batu di atas pintu tiba-tiba retak dan menjatuhkan debu. Saat itulah, si penjaga sadar betapa bodohnya dia. Tapi, semuanya sudah terlambat. Migo merobohkan pintu itu sepenuhnya, menghancurkan tubuh si penjaga tepat di bawah beban besi berat. Migo melangkah masuk melewati pintu itu. Sama sekali tidak peduli dengan mayat di bawah kakinya. Dia melihat sekeliling, memindai tempat menjijikan itu dalam diam. Sistem lalu memberinya peringatan tentang adanya target yang sesuai di depannya. Coba perhatikan baik-baik. Disinilah semuanya mulai gila. Dia yakin target monsternya ada di dalam. Migo terus berjalan maju, memasuki lab rahasia yang penuh mesin aneh dan berbagai perangkat. Ternyata ini adalah fasilitas rahasia untuk membiarkan cacing pasir. Dia tidak merasakan aura siapapun, bahkan aura monster. Dan itu kesalahan fatal, karena menurunkan kewaspadaannya. Musuhnya, tanpa disadari, sudah menyusup diam-diam ke belakangnya. Sosok itu mengamuk, karena eksperimennya diganggu, dan langsung menusuk Migo. Migo kaget setengah mati, dan menggertakkan giginya, menahan sakit. Untung saja,
refleksnya masih cukup cepat untuk menghindar dalam sekejap. Dia benar-benar tidak merasakan hawa kehadiran musuh ini, yang artinya orang ini bukan petarung sembarangan. Migo sadar kalau lukanya ternyata cuma ilusi aneh. Sistem kemudian memberinya peringatan tentang kemunculan targetnya, seniman bela diri tingkat 2 dan alsimis bernama Raven. Migo jelas kaget. Ternyata target utamanya bukan monster level tinggi, melainkan manusia. Raven penasaran bagaimana Migo bisa masuk, padahal dia bukan anak buahnya. Dengan sarkas, Migo menjawab kalau dia masuk pakai kakinya sendiri. Raven tiba-tiba terkejut saat menyadari sesuatu di ruangan itu. Dia langsung gemetar karena amarah yang tidak terbendung meledak murka saat sadar Migo telah membunuh semua bayi cacing kesayangannya. Dia jatuh berlutut. Perlahan mulai kehilangan akal sehatnya. Migo bisa merasakan betapa kuatnya target gila ini. Merasakan aura monster dari orang itu. Raven memancarkan energi hitam pekat. Marah karena semua usahanya hancur. Dia mengaktifkan skill wilayah bintang satria kegelapan miliknya dan melepaskan energi gelap. Migo akhirnya sadar kalau ini adalah skill area yang bisa membutakan penglihatan musuh. Hal paling merepotkan saat melawan seniman bela diri adalah menghadapi skill curang mereka. Raven dengan sangat mulus menyelinap lagi ke belakang. Migo yang sama sekali tidak sadar. Dia mengangkat belatinya yang dilapisi energi mematikan. Dia baru saja mau menusuknya. Tapi tiba-tiba, Migo berbalik dan menebaskan pedangnya dengan cepat. Migo menyadari kalau Raven benar-benar menghilangkan aura dan suaranya. Meski berhasil menghindar sedikit, belati itu tetap menggores punggungnya. Raven mengancam kalau Migo akan mati dalam 12 serangan lagi. Sementara itu, Migo merasa skill wilayah ini sangat menyebalkan dan menggertakkan giginya. Sistem lalu mengingatkan kalau menandai target akan mengunci posisinya di penglihatan. Tapi setelah 24 jam, gagal membunuhnya, berarti Migo yang mati. Raven terus menyerang dengan brutal, sementara Migo berusaha menghindar. Sialnya, serangan ketiga sukses mendarat telak di dadanya. Migo akhirnya memutuskan untuk menganggap pria gila ini sebagai monster dan mulai memburunya. Hari ini, dia yakin salah satu dari mereka pasti akan mati. Migo lalu menyuruh sistem untuk menandai Raven. Dari ruang hampa, muncul taring-taring tajam yang seolah siap menelan siapa saja. Taring itu melesat di udara seakan mencari mangsanya. Taring itu berhasil menembus punggung Raven dan menggigitnya dengan keras, memberinya tanda. Raven bingung setengah mati, bertanya-tanya apa yang terjadi dan kenapa perasaannya tiba-tiba jadi sangat buruk. Tapi dia mengabaikannya dan kembali menatap Migo yang terlihat lengah. Topengnya tidak bisa menyembunyikan senyum jahatnya karena dia berencana menjadikan Migo makanan. Bayinya, Raven langsung melesat, maju, mengincar punggung Migo. Tapi tentu saja, Migo sudah melihat pergerakannya dan menunduk, menghindar. Dia langsung melepaskan serangan balik mematikan. Pedangnya membelah udara dengan sangat cepat. Raven benar-benar terkejut. Dia lengah karena tidak menyangka serangan itu datang secepat kilat. Pedang Migo yang tanpa ampun menebas ke atas, membelah dada Raven secara vertikal. Tapi beruntung bagi Raven, dia berhasil teleportasi tepat waktu untuk menghindar. Dia kebingungan, bertanya bagaimana Migo melacak posisinya. Migo cuma diam dan menyebutnya pengecut. Jadi, apa tebakan kita untuk kelanjutannya? Percayalah, dari sini pertarungannya bakal jauh lebih gila. Sini kumpul bareng aku. Kita lihat cowok ini pasang wajah jahat dan menganggap Migo bahan eksperimen berharga. Dia menggaruk kepala kebingungan, lalu menjentikkan jarinya ceria. Dia akhirnya menemukan jawaban paling konyol. Migo disuruh sujud mengemis padanya demi kesempatan jadi kaya raya bareng. Tapi Migo malah balas menantang. Raven yang harus berlutut memohon supaya dia mau memberikan kematian tanpa rasa sakit. Mendengar ini, Raven malah tertawa geli. Baru kali ini, ada orang yang sama sekali tidak takut padanya. Dia pun langsung memasang kuda-kuda pertarungan. Raven melesat maju sangat cepat dengan ledakan energi
untuk menebas kepala Migo. Untungnya, tebasan pedang Migo berhasil menangkis serangan mematikan itu. Mereka berdua pun akhirnya terlibat dalam adu mekanik, pertukaran tebasan pedang. Mereka benar-benar brutal. Raven membombardirnya dengan serangan energi ungu beruntun, tapi Migo menangkis semuanya. Raven sampai syok melihat Migo bisa membaca semua pergerakan cepatnya. Dia mulai ragu. Apa benar ini cuma kekuatan bocah? Seni bela diri peringkat 1. Saat pertarungan berlanjut, Migo akhirnya melihat celah pertahanan lawan. Tanpa basa-basi, dia langsung mengincar nyawa Raven dan menyerang. Tepat ke arah tubuhnya. Pedangnya melesat membentuk lengkungan biru yang membelah secara vertikal. Serangan tajam Migo akhirnya menggores Raven yang refleks mundur ke belakang. Raven pun langsung mengambil jarak cukup jauh dari Migo. Dia benar-benar heran, Migo bisa mengimbangi kecepatan gilanya. Ditambah lagi, dia mulai merasakan aura tekanan mengerikan dari tubuhnya. Migo cuma menatapnya sangat dingin. Lalu Migo bertanya, apa cowok itu mulai ketakutan? Dia berdiri tegak dan menapakkan kakinya kuat-kuat. Disinilah, Raven mulai merasakan panik dan cemas luar biasa. Keringat dingin bercucuran. Karena mikir, dia bisa mati di tangan ampas peringkat 1. Migo ogah menunggu lagi dan langsung mengayunkan pedangnya pada Raven yang masih berdiri bengong. Tidak percaya dengan situasi gila ini. Raven melempar bola petir gelap ke arah Migo. Tapi dibelah begitu saja dengan satu tebasan pedang santai. Ledakan ungu besar pun terjadi di sana, melepaskan cahaya ungu menyilaukan. Nah, perhatikan baik bagian ini, kawan. Migo kecolongan karena membiarkan Raven sembunyi dari pandangan. Dia tidak sadar Raven sudah berhasil melancarkan serangan kejutan. Migo menggertakkan gigi, syok melihat dua pisau menancap di dadanya. Raven melesat melewatinya dan mengejek kalau sisa 7 serangan lagi. Migo menoleh santai, bilang kalau waktu segitu sudah cukup buat membunuh Raven. Tapi tiba-tiba, tangan Raven diselimuti energi merah darah yang pelan-pelan menyebar, mengubah seluruh tubuhnya jadi armor aneh. Migo tetap berdiri tenang sambil mengomentari penampilan barunya. Tanpa banyak gaya, Migo langsung ngebut maju ke depan, melepaskan tebasan pedang super kuat ke arahnya. Tapi dia kaget banget melihat ketahanan aneh dari armor merah darah milik Raven. Dia benar-benar syok karena serangannya mental semua. Parahnya lagi, pedang Migo sekarang malah nyangkut dan terlilit kuat di dalam armor itu. Raven langsung membalas menyerang saat Migo menangkisnya pakai tangan kosong. Raven lanjut menyerang balik, pakai ledakan energi Chi miliknya. Migo kembali menusukkan pedang. Raven malah mengejeknya, bilang dia tidak akan tembus armornya meski pakai energi pedang. Dia lalu menyiapkan senjata, mengancam 6 pukulan lagi. Migo pasti mati. Migo sadar, belati bayangan itu terus menyerap energinya. Dia menatapnya, mikir kalau Raven terlalu percaya diri sama armor tulangnya itu. Migo mantap, memutuskan buat membelah armor itu dan menang. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah mengayunkan pedang berkali-kali melawan matahari demi mencapai ilmu pedang tingkat dewa. Dia menantang matahari karena ingin membelah cahaya tercepat di dunia. Sayangnya saat itu Migo gagal. Kini dia melompat tinggi dan menebas cahaya kekuatan penuh. Dia gagal, tapi sukses membelah matahari jadi 8. Kini, tebasan emas menyilaukan, sukses menghantam telak Raven. Tubuhnya langsung terhempas jatuh dengan asap mengepul keluar dari badannya. Raven jatuh berlutut ngos-ngosan. Dia mengerang kesakitan, namun masih sadar. Migo berdiri keren di depannya. Mikir, kenapa dia gagal membunuhnya satu serangan. Padahal sudah pakai skill. Raven kebingungan. Tanya dari mana Migo punya teknik pedang gila itu. Tiba-tiba, sistem muncul. Nanya apa Migo? Ingin melahap lawannya. Migo, jelas, kebingungan dong. Kebingungan dong. Coba bayangkan, kalau kalian yang disuruh sistem melahap manusia. Raven menggertakkan gigi tak terima kalah dari bocah peringkat 1. Migo nanya, kenapa Raven jadikan manusia pakan monster? Padahal
tidak punya salah dengannya. Raven malah nyengir. Bilang manusia itu ampas tak berguna. Dengan wajah psikopat, dia bangga pamer, mengubah manusia jadi kristal berharga. Mata Migo menajam. Melarangnya menilai nyawa orang seenaknya. Raven menyeringai, ngotot orang kuat bebas menindas si lemah sesuka hati. Dia pun teringat masa lalu, saat diserang monster. Yang bikin dia sadar, kalau jadi orang lemah itu dosa besar. Dia bilang, sampah memang pantas diinjak-injak orang kuat. Sambil nyengir gila, dia teriak kalau orang kuat. Jadi makin OP dengan memangsa si lemah. Migo membalas, dia membunuh Raven karena perbuatan jahatnya, bukan karena dia lemah. Raven menatapnya sinis, mengejek Migo sok pahlawan keadilan. Jia menunjuk Migo, mempertanyakan haknya menghakimi dosa. Tiba-tiba, sistem ngasih skill tangan dendam yang bisa hancurkan semua pertahanan. Migo juga dapat skill baru, pembuat kristal tarah. Migo mengelus dagu. Mikirin skill OP barunya, setelah melahap Raven, matanya langsung berbinar. Membayangkan bakal panen duit banyak. Bayangan adik perempuannya yang sedang jualan sate terlintas di pikirannya. Dia senyum lega karena tak perlu khawatir lagi. Sistem tiba-tiba mengumumkan fitur Child sudah terbuka. Migo mengangkat tangan dan mengikat pedang dendamnya. Sistem lalu menampilkan atribut pedang gila ini dan asal-usulnya. Migo mikir, mending jangan sering-sering dipakai, karena ini senjata kutukan. Dia lalu membuka catatan kecil dan sadar. Kalau itu buku eksperimen. Di luar barak, jasad para hunter yang tumbang kini ditutupi. Rona menangis diam-diam menatap mereka. Sementara yang lain ikut menangis meratapi rekan seperjuangan mereka. Migo menunduk sedih dan minta maaf karena gagal nyelamatin mereka. Ryu menepuk pundaknya. Bilang kalau Migo sudah berjasa sangat besar. Dia lalu menyuruh semua orang mengemasi jarahan, lalu meledakkan barak itu. Mereka melempar api, membakar markas militer sampai habis. Setelahnya para hunter bergegas pergi bersama Migo dan Rona. Migo lalu menoleh, menatap Ryu. Bilang tempat ini tak aman lagi. Ryu sependapat dan berjanji bakal cari tempat berlindung baru buat mereka. Sementara itu, di kota terbengkalai, para warga sipil lagi asyik bersantai. Mereka riang menyambut kepulangan hunter. Ununis tersenyum manis. Mengenali Migo dari kejauhan, dia langsung lari kegirangan menghampirinya. Merasa super lega melihat Migo. Baik saja, Migo memegang pipinya. Menasehati, lari kencang itu bahaya. Juna minta maaf canggung. Bilang dia terlalu kegirangan. Migo santai mengelus kepalanya. Dan mengabarkan mereka sudah bisa pulang ke rumah kapan saja. Rona tiba-tiba nimbrung. Kepo menanyakan apa mereka berdua pacaran. Migo menyuruh Rona melihat ke depan. Seekor monster kepiting mendadak terkejut melihat kehadiran mereka. Migo langsung mengangkat tangannya dan mengaktifkan skill tangan dendam. Sebuah tangan raksasa gaib muncul menaungi kepiting itu. Migo lalu mengepalkan tangannya sekuat tenaga. Tangan raksasa itu ikut mengepal dan menghancurkan si kepiting malang. Jadi geprek. Rona melongo, pegang kepala saking syoknya. Migo santai menangkap daging kepiting itu. Bilang bisa dibawa pulang buat Ibu Rona. Nah, kalian pasti setuju kan? Cowok OP ini idaman banget.